Bab 431. Klan Minotaur. Kelompok Jieyan terus bergerak ke arah pusat dimensi kecil. Untuk pergi ke sana, beberapa wilayah lainnya harus dilewati. Raja, kita akan segera melewati klan Minotaur. Mereka adalah binatang roh yang satu tingkat di bawah klan naga dan kelelawar iblis kegelapan. Jika pemimpin klan rubah salju tidak kuat, mungkin mereka akan setara dalam hal keseluruhan kekuatan. Ucap salah satu naga dengan nada serius. Klan Minotaur, gumam Jieyan dengan mata sedikit menyipit. Apakah masih ada klan Minotaur di dimensi kecil ini? Sungguh sulit dipercaya. Dikatakan bahwa Minotaur telah punah sangat lama, bahkan mereka lebih dulu punah daripada klan naga di 33 surga. Tetapi, memikirkan kembali tentang klan naga dan kelelawar iblis kegelapan ada di dimensi kecil ini, tidak heran bahwa Minotaur juga berada di sini. Ucap Xiao Zun. Apa Minotaur itu? Tanya Yu Mei penasaran. Mereka adalah binatang roh berupa banteng, sangat ahli dalam elemen api. Itulah informasi yang tercatat di buku kuno, jawab Xiao Zun. Oh, klan binatang roh berspesialis dalam elemen api. Yu Mei tampak tertarik, lah juga pernah mendengar dari para tumbuhan bahwa ada klan binatang roh seperti itu di dimensi kecil tersebut. Untuk para tumbuhan, musuh alami mereka adalah api. Tetapi untuk Yu Mei, bisa dikatakan bahwa dia adalah pengecualian karena ia paling suka bermain dengan api, apalagi api dengan suhu yang sangat panas. Jieyan, aku dapat merasakan bahwa ada banyak herbal jenis api yang berharga di sana. Ucap Yu Mei dengan nada sedikit bersemangat. Jika ia menyerap banyak dari mereka, ia yakin bahwa kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Jika masih ada sumber daya yang tersisa di sana, sudah pasti semua Minotaur itu tidak akan pergi dari tempat tinggalnya, ucap Jieyan dengan nada serius. Tidak mungkin klan kelelawar iblis kegelapan akan melewatkan mereka semua. Raja, kemungkinan besar klan Minotaur telah ditundukkan oleh kelelawar iblis kegelapan, dan mereka tetap berada di klan untuk menahan jalur siapapun yang ingin pergi ke pusat dimensi kecil dari arah sini. Yang artinya, klan Minotaur ditugaskan untuk menahan klan rubah salju. Ucap naga yang ditunggangi oleh Jieyan. Jika seperti itu, maka kita hanya perlu membereskannya. Jika bisa, aku akan menundukkan mereka semua. Jelaskan dengan rinci seperti apa kekuatan klan Minotaur. Ucap Jieyan. Raja, klan Minotaur diperintah oleh kepala suku mereka dengan kekuatan luar biasa tangguh. Kepala suku klan Minotaur mampu melawan 10 Minotaur tingkat kaisar abadi tahap puncak secara bersamaan tanpa kerugian sama sekali. Bisa dikatakan, kekuatan kelapa suku klan Minotaur hanya satu level di bawah Dewa Naga dan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Selain dari 10 Minotaur terkuat, ada hampir 40 Minotaur lainnya dengan kekuatan yang sama, hampir ribuan Minotaur tingkat kaisar abadi tahap akhir dan jumlah keseluruhan Minotaur, hanya sedikit lebih kecil daripada klan naga, ujar naga yang ditunggangi oleh Jieyan. Sekuat itu, Jieyan sedikit terkejut mendengar level keseluruhan klan Minotaur. Raja, mereka pasti telah banyak yang jatuh jika mereka bertemu dengan klan kelelawar iblis kegelapan. Mungkin seperempat anggota suku mereka akan jatuh, ucap naga tersebut. Kilatan aneh terlihat di mata Jieyan. Semua yang ada di sana juga menunggu keputusan dari Jieyan. Kita tentu akan datang ke mereka. Jika ketika berada di pusat dimensi kecil mereka tiba-tiba datang, semuanya akan lebih merepotkan. Akan lebih baik untuk menundukkan mereka untuk saat ini. Tetapi ini pasti sedikit sulit karena aku yakin bahwa kepala suku Minotaur pastilah memiliki skill untuk menundukkan semua Minotaur kuat lainnya agar tidak mengkhianatinya. Jadi, kepala suku Minotaur akan diserahkan kepadamu, Yu Mei, ucap Jieyan lalu menatap ke arah Yu Mei. Serahkan kepadaku. Aku akan mengalahkannya dan membuatnya tunduk, jawab Yu Mei percaya diri. Kekuatannya yang sekarang, bahkan jika bertemu kembali dengan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan, ia yakin dapat melawannya secara merata dalam pertempuran 1 lawan 1. Apalagi hanya kepala suku Minotaur yang hanya satu level lebih rendah daripada pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Melihat keyakinan Yu Mei, semua yang ada di sana hanya mengangguk. Untuk Xiao Zun dan Xiao Fang, keduanya tahu berapa mengerikannya Yu Mei ketika melawan 3 bawahan Chang Yue di sebelumnya. Keduanya langsung tahu bahwa Yu Mei tampak hanya bermain-main melawan kedua bawahan Chang Yue di sebelumnya. Tampaknya ini juga kesempatan bagiku untuk membuat banyak pasukan bayangan, ucap Huan Kai percaya diri.
Dengan peningkatan kultivasi dan peningkatan tekniknya, ia yakin dapat membangkitkan bayangan tingkat kaisar abadi tahap puncak yang cukup lemah. Itu bisa menjadi pasukan yang sangat berharga karena level kekuatan di dalam dimensi kecil yang tertinggi adalah level kekuatan itu. Selain dari itu, Huan Kai juga ingin membuat banyak pasukan bayangan tingkat kaisar abadi tahap akhir agar dapat melawan musuh yang tidak perlu terlalu diperhatikan ketika perang besar pecah. Sebelum ada yang berbicara lagi, naga yang ditunggangi oleh Jie Yan pun berbicara, "Raja, kita sudah dekat dengan klan Minotaur." Jie Yan yang mendengar itu, langsung mengaktifkan mata dewa, menatap ke tempat klan Minotaur berada. Di kejauhan, terlihat beberapa gunung yang membentuk pola aneh berjejer seperti dua tanduk. Gunung berapi yang berjejer dengan aneh itu tampak meletus bergantian, itu membuat tempat tinggal para Minotaur menjadi tempat yang cukup panas, mungkin setara dengan panas di tempat Yu Mei pernah tinggal. Berhenti sebentar, ucap Jie Yan dan naga yang ia tunggangi pun langsung berhenti di tempat. Ada Arayaner? Tanya Lin Ming penasaran. Jie Yan hanya memasang wajah serius lalu berkata dengan samar, sangat kuat. Setelah itu, Jie Yan menatap yang lainnya dan berkata, jika hanya dengan kita semua, tidak mungkin menjatuhkan klan Minotaur. Terutama saat aku melihat kepala suku Minotaur, dia memiliki pengendalian mutlak terhadap para Minotaur. Jika aku tidak memiliki kekuatan setidaknya setara dengan kepala suku Minotaur, aku tidak akan bisa mengendalikan Minotaur yang lebih lemah lainnya. Tampaknya klan binatang roh di dimensi kecil ini sangat unik karena memiliki pengendalian mutlak terhadap sukunya. Tetapi kenapa klan naga tidak seperti itu? Tanya Xiao Chen penasaran. Ini dikarenakan klan naga saat ini tidak dikuasai oleh dewa naga Yin Yang yang sebenarnya. Suara seseorang terdengar oleh kelompok Jie Yan dan mereka pun menatap ke arah suara tersebut. Sosok wanita cantik yang tidak lain adalah Sue Lingyi pun muncul saat butiran-butiran salju berkumpul lalu memadat membentuk sosoknya. Jadi, dewa naga saat ini mengendalikan klan naga dengan kekuatan. Tanya Jie Yan dan sedikit terkejut bahwa Sue Lingyi akan muncul. Ya, Dewa Naga Yin yang sebenarnya juga memiliki skill pengendalian mutlak, sama seperti yang aku miliki. Kemampuan ini disebut sebagai supremasi, Dewa Binatang Buas. Tetapi ini adalah versi kecil dari skill yang kau warisi di dalam darahmu, ucap Sue Lingyi saat menatap Jie Yan dengan tatapan sedikit rumit. Sue Lingyi telah memikirkan banyak hal, dan pada akhirnya ia ingat bahwa kemampuan itu diajarkan oleh seseorang, skill itu bisa dipelajari, tetapi tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena dibutuhkan syarat lainnya, yaitu garis darah sehingga dapat memerintah binatang roh lainnya. Dan Dewa Naga saat ini, dia tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan kemampuan tersebut karena sebelum dia mempelajari teknik itu, Dewa Naga sebelumnya telah tewas. Bab 432. Xing He. Kata-kata Sue Lingyi membuat Jie Yan langsung memahami bahwa teknik yang digunakan oleh para pemimpin klan binatang roh di dimensi kecil berasal dari teknik yang awalnya hanya ada di dalam garis darah miliknya. Aku akan membantu kalian membereskan klan Minotaur, lebih tepatnya menghancurkan pemimpinnya agar kau dapat mengendalikan mereka semua, ucap Sue Lingyi. Di saat itu juga, aura dingin yang menusuk tulang terasa di semua tempat, rubah salju yang sangat banyak perlahan mendekat dari tempat yang jauh. Kau sangat cepat mengumpulkan pasukan. Apakah kalian tidak memiliki persiapan lainnya? Tanya Jie Yan. Tidak, hanya saja aku dapat merasakan aura yang sangat jahat di tempat kalian pergi sehingga aku bergegas membawa pasukan, ucap Sue Lingyi. Tatapannya secara tidak sadar menatap ke arah Huan Kai. Karena Sue Lingyi menatap ke arah Huan Kai, Jie Yan pun langsung menjelaskan, ya, kekuatan itu berasal dari kakakku. Tetapi itu sangat terkendali. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Sue Lingyi hanya mengangguk kecil walaupun ia masih sedikit waspada. Karena Huan Kai memiliki hubungan tidak biasa dengan Jie Yan, ia tidak akan bergerak saat ini. Tetapi jika Huan Kai kehilangan kendali, ia pasti akan bergerak. Tatapan Sue Lingyi kembali tertuju pada Xiao Chen lalu ia mengangguk kecil, lah sangat jelas tahu apa garis darah Xiao Chen. Dan garis darah Xiao Chen memang lebih tinggi daripada kelelawar iblis kegelapan. Garis darah Xiao Chen adalah yang tertinggi di antara semua garis darah jenis binatang roh kelelawar. Untuk binatang roh, yang paling mendominasi tentu saja adalah ras dari 4 binatang suci, tetapi mereka semua tidak pernah terlihat lagi kecuali untuk naga. Inilah mengapa saat ini garis darah para naga menjadi yang teratas dalam rantai makanan. Namun, di antara banyak binatang roh,
beberapa dari mereka telah meningkatkan garis darah mereka menjadi keringat dewa, sama seperti kelelawar iblis kegelapan yang dapat menyaingi garis darah naga. Dan yang lainnya tentu adalah garis darah kelelawar iblis surgawi, garis darah yang sedikit lebih tinggi daripada kelelawar iblis kegelapan, dan itu merupakan garis darah yang telah setara dengan para naga, bukan garis darah yang dapat menyaingi garis darah naga. Lakukan, perintah Suelingi saat ia mengalihkan pandangannya ke tempat klan Minotaur berada. Semua anggota rubah salju pun mengembuskan nafas dingin dari mulut masing-masing. Di saat itu juga, semua tempat langsung membeku. Gunung berapi yang ada di sana langsung dibekukan. Suelingi juga tidak tinggal diam. Ia merentangkan kedua tangannya sedikit ke atas lalu badai salju dalam bentuk bola raksasa tercipta tepat di atasnya. Badai salju, bush. Ketika serangan itu dilepaskan ke arah pegunungan, tempat yang masih terlihat tidak membeku langsung menjadi es. Bahkan wilayah selain dari wilayah klan Minotaur juga membeku. Serangan luar biasa. Kultivasinya pasti tidak hanya terbatas pada tingkat kaisar abadi tahap puncak. Jika dia keluar dari dimensi kecil ini, sekuat apa dia? Tanya Xiao Zun dengan wajah serius. Level kekuatannya yang sebenarnya lebih tinggi dariku. Tetapi karena terlalu lama berada di dimensi kecil ini, kekuatannya juga merosot. Dan saat ini hanya selevel denganku, ujar Yu Mei saat menatap ke arah Suelingi. Jauh lebih tinggi. Xiao Zun, Xiao Fang dan Xiao yang menelan ludah masing-masing saat mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Mei. Sebagai anggota klan Xiao, tentu saja ketiganya paham level kekuatan di atas tingkat kaisar abadi. Apakah serangan gabungan mereka semua akan menyelesaikan klan Minotaur tanpa kita bertarung? Tanya Huan Kai penasaran. Tidak, ucap Jieyan dengan wajah serius. Sebelum ada yang berbicara lagi, suara seseorang terdengar bergema di udara. Suelingi, apakah kau ingin bertempur melawan klan Minotaur milikku? Wush! Gelombang panas yang sangat berlawanan dengan aura dingin Suelingi pun meledak, mencairkan semua es yang menutupi seluruh pegunungan Minotaur. Bush! Dari salah satu gunung, letusan besar terjadi dan titik hitam melesat ke arah tempat Jieyan dan yang lainnya berada. Bom! Sosok setinggi 10 meter jatuh di permukaan tanah dengan sebuah kapak berwarna ungu diselimuti oleh api di tangannya. Sosok yang tampak seperti banteng dengan api menyelimutinya. Ia menatap dengan ganas ke arah Suelingi. Bom! Minotaur yang tidak lain adalah kepala suku klan Minotaur mengayunkan kapaknya ke arah tanah dan semua tempat bergetar keras, api panas perlahan merembes dan merubah banyak tempat menjadi aliran cairan panas. Lama tidak bertemu, Xing He. Ucap Suelingi dengan wajah acuh tak acuh. Minotaur yang bernama Xing He tampak sangat marah. Kau telah menghabisi sangat banyak anggota suku Minotaur. Apakah kau tidak akan memberikan penjelasan kepadaku? Lalu, apa yang membuatmu membawa semua elit klan rubah salju? Apakah kau ingin berperang? Tanya Xing He saat aura panas di tubuhnya meningkat drastis. Berperang. Aku telah mencium keberadaan kelelawar iblis kegelapan di sekitar sini, terutama aura miliknya. Apakah masih perlu penjelasan? Kau pasti mengerti apa maksudku. Ucap Suelingi dingin. Apakah kau akhirnya keluar dari tanah es terkutuk itu dan menunjukkan taringmu? Dan tentang kelelawar iblis kegelapan, apakah aku harus menjelaskan semua hal yang berkaitan kepadamu? Kau terlalu sombong, Suelingi. Teriak Xing He dan ia langsung mengambil kapak miliknya lalu mengayunkannya ke arah kelompok rubah salju. Bila api pemusnah. Bush! Bila api raksasa yang sangat tajam langsung melesat ke arah tempat kelompok Jieyan dan Suelingi. Tidak cukup panas. Yu Mei yang melihat serangan itu, mendengus dingin dan ia langsung menghilang seketika lalu muncul tepat di depan bila api raksasa. Pilar api surgawi. Blar! Pilar api ungu meletus ke arah langit dan Yu Mei menjadi pusatnya. Bila api raksasa yang mengenai pilar api itu langsung dihanguskan secara langsung. Panas yang terpancar tampak berkali-kali lipat lebih tinggi dari panas api milik Minotaur. Panas ini, bagaimana bisa? Mata Xing He melotot seperti lonceng tembaga saat serangannya yang merupakan serangan jenis api yang sangat panas dibakar abis oleh api seseorang. Sangat panas. Suelingi juga heran ketika melihat panas api yang dihasilkan oleh Yu Mei. Ketika pilar api menghilang, Xing He mantap ke arah Yu Mei dengan wajah marah. Tetapi setelah itu wajahnya berbinar terang karena ia dapat melacak bahwa Yu Mei adalah sejenis tumbuhan yang telah hidup selama jutaan tahun, yakin ketika ia melahap Yu Mei, ia akan menjadi jenis binatang roh di level yang berbeda dan dapat mengambil wujud manusia seperti Yu Mei.
Tampaknya hadiah yang sangat berharga datang ke pintuku. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketika kelelawar iblis kegelapan bajingan itu mencoba mengendalikan kami dan memerintahkan untuk menahan klan rubah salju di sini akan membawakan keberuntungan yang sangat besar. Ucap Xing He dan rasa marah di hatinya telah hilang ketika menatap Yu Mei. Setelah melahap Yu Mei, ia yakin bahwa kekuatannya mungkin akan lebih tinggi daripada pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang sebelumnya menindasnya. Tetapi, jika Xing He tahu bahwa pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang menindasnya pernah dibunuh oleh Jie Yan dan Yu Mei, dia pasti tidak akan pernah memikirkan tentang melahap Yu Mei. Bab 433. Melawan Xing He. Yu Mei mengerutkan keningnya saat menatap tatapan serakah Xing He kepadanya. Ia tentu sangat paham bahwa Xing He ingin melahapnya untuk meningkatkan kekuatan. Wow! Xing He berteriak keras dan di saat itu juga, suara langkah kaki yang sangat banyak terdengar. Dari arah pegunungan tempat klan Minotaur berada, semua anggota klan Minotaur yang memiliki kultivasi tingkat kaisar abadi tahap awal ke atas, mendekat seperti binatang liar menanggapi perintah dari pemimpin mereka. Mereka datang, ucap Suelingi dengan mata menyipit. Ia pun mengangkat tangannya ke arah atas lalu mengayunkannya ke arah bawah. Di saat itu juga, Yu Mei pun menghilang bersamaan dengan Xing He. Bom! Ketika gelombang kejut terjadi di udara akibat bentrokan Yu Mei dan Xing He, kedua pasukan langsung bergerak ke arah musuh masing-masing. Suelingi tentu tidak akan membiarkan banyak korban jiwa yang terjatuh di pasukannya sehingga ia langsung turun tangan untuk menjatuhkan banyak petinggi di klan Minotaur. Untuk Jie Yan, ia hanya diam di udara setelah para naga ikut memasuki medan perang. Tatapannya tertuju pada pertempuran antara Yu Mei dan Xing He. Jie Yan tidak langsung membantu. Ia tahu bahwa Yu Mei pasti akan menang, namun waktu untuk menjatuhkan Xing He tidak tahu berapa lama. Itulah sebabnya ia hanya berjaga-jaga, jika terlalu lama, ia akan membantu Yu Mei karena mereka juga sedikit terburu-buru pergi ke pusat dimensi kecil. Saat ini terlihat Yu Mei yang menekan daun tajam yang merupakan senjatanya. Herbal berusia 1.000.000 tahun. Aku tidak menyangka di dimensi kecil ini akan ada keberadaan sepertimu. Sangat sulit untuk mengkultivasikan diri mencapai level itu. Jika aku menyerapmu, maka Dewa Naga sekalipun tidak akan bisa melawanku. Ucap Minotaur. Mendengar itu, Yu Mei sama sekali tidak peduli. Ia pun menghilang seketika yang membuat Xing He menyipitkan matanya. Hutan mawar api surgawi. Yu Mei yang muncul di jarak yang tidak terlalu jauh dari Xing He, menaikkan kedua tangannya ke udara seolah-olah sedang memanggil sesuatu. Hutan mawar api surgawi. Bush. Tanaman mawar tak terhitung jumlahnya yang diselimuti oleh api, muncul dari dalam tanah. Bagaimana bisa? Kenapa elemen tumbuhan memiliki kekuatan yang menyatu dengan api? Sungguh sulit dipercaya. Tetapi, karena dia memiliki elemen api, maka itu akan semakin berharga. Ucap Xing He saat ia menghembuskan nafas asap dari kedua lubang hidungnya karena terlalu bersemangat. Wush! Tanaman mawar berapi yang sangat banyak melesat ke arah Xing He yang berada di udara. Dung! Kilatan oranye terlihat di mata Xing He. Nyala api oranye samar terpancar dari tubuhnya. Kapak pemenggal. Tarian kematian. Sraing! 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 Xing He bergerak dengan kecepatan tinggi, berputar di udara lalu memenggal semua tanaman mawar merambat yang ingin menangkapnya. Kapak itu, mata Jie Yan menyipit tajam ketika menatap ke arah kapak yang dipegang oleh Xing He. Ia dapat merasakan bahwa kapak tersebut adalah sebuah artefak yang sangat kuat. Bahkan untuk Yu Mei yang mengendalikan tanaman mawar itu pun sedikit terkejut bahwa Xing He dapat membelah semua tanaman yang ia ciptakan. Ini membuktikan bahwa senjata di tangan Xing He tidak sederhana sama sekali. Sraing! Bila api yang sangat besar langsung membelah banyak tanaman mawar dan di saat itu juga, Xing He bergerak ke arah tempat Yu Mei berada dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bila api pemenggal. Sraing! Bila api yang sangat besar dilepaskan oleh Xing He ketika ia terus bergerak ke arah Yu Mei. Menatap serangan yang datang kepadanya, Yu Mei tetap tenang. Ia pun mengeluarkan senjatanya dari dalam tubuhnya lalu mengayunkannya ke arah depan dari belakang sekuat tenaga yang ia bisa. Tebasan api surgawi. Sraing! Blar! Kedua serangan pun meledak di udara, api luar biasa panas menyebar ke segala arah membakar semua permukaan tanah, hutan di banyak tempat langsung habis terbakar dalam waktu singkat. Akan lama untuk Yu Mei mengalahkan Xing He. Tampaknya aku harus ikut membantu. Batin Jie Yan. Ia pun melirik ke arah tempat pertempuran lainnya.
Dengan kehadiran seseorang seperti Sue Lingyi, tidak akan lama bagi pasukan Xing He untuk dijatuhkan. Yu Mei, aku akan membantumu melawannya. Kita tidak bisa membuang waktu lagi di tempat ini. Jika terus berlanjut, Sue Lingyi akan menghabisi semua Minotaur. Akan sangat disayangkan mereka dibunuh begitu saja. Mereka akan menjadi pasukan yang kuat untuk membantu kita nanti. Jie Yan mengirim telepati kepada Yu Mei yang sedang bertarung dengan Xing He. Yu Mei yang sedang bentrok dengan Xing He, tahu bahwa untuk dirinya sekalipun, akan lama melawan Xing He. Ini dikarenakan kapak yang dipedang oleh Xing He yang membuat kekuatan serangan berlipat ganda. Jika Xing He tidak memiliki kapak tersebut, Yu Mei yakin dapat mengalahkannya dalam waktu beberapa menit. Baik, ayo lakukan. Aku juga tidak ingin membuang waktu dengan banteng bau ini. Balas Yu Mei melalui telepati kepada Jie Yan. Fluktuasi spiritual. Bahkan ketika melawanku kau masih sempat memikirkan hal lainnya. Xing He sangat marah karena merasa bahwa dirinya terlalu diremehkan. Mode Minotaur Neraka. Duar. Layaknya sebuah ledakan, api berwarna oranye layaknya matahari meletus di udara. Api itu lenyap seketika di saat Yu Mei mundur dalam sekejap. Setelah api mereda, terlihat tubuh Xing He yang semakin ganas, otot-ototnya lebih terlihat, armor seperti bara api menyelimuti seluruh tubuhnya. Kapak yang ada di tangan Xing He juga berubah bentuk, awalnya itu adalah kapak yang tampak biasa dengan aura biru menyelimutinya. Tetapi kini itu berubah menjadi oranye setra bentuk kapak yang aneh dengan banyak rongga di bilahnya. Bintang jatuh. Bush. Xing He melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Yu Mei. Ketika ia mencapai depan Yu Mei, ia pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa. Matilah dan jadilah bagian dari diriku, teriak Xing He. Tetapi, sebelum Xing He mengayunkan kapaknya sepenuhnya, Jie Yan pun muncul di samping Xing He menggunakan teknik teleportasi dan waktu kilat. Seni rahasia, tebasan dimensi. Belitan Ki Raja. Sraing, Krang, Jres. Minotaur merasakan benda tajam di lehernya. Tetapi itu tetap dapat ditahan oleh pertahanan pasif dari Ki dan konsep, namun tetap saja serangan itu akan melukai bagian dalam lehernya. 1. Bush. Xing He terpental sangat jauh oleh tebasan dari Jie Yan, tetapi itu hanya memotong sedikit kulitnya. Namun, apa yang paling menyakitkan dari serangan itu adalah Ki Raja yang merasuki tubuh Xing He. Bom! Ledakan besar terjadi saat tubuh Xing He membentur permukaan tanah. Yu Mei juga tidak hanya tinggal diam. Ia langsung mengarahkan telapak tangannya ke arah tempat Xing He terjatuh. Sinar api pemusnah. Sebuah tanaman mawar dengan satu bunga yang cukup besar muncul dari dalam tanah dan kelopak bunga diarahkan ke arah tempat Xing He berada. Dung! Sinar api pun diledakkan dari mawar tersebut, melesat dengan kecepatan sangat tinggi ke arah tempat Xing He berada. Blar! Ledakan besar terjadi sekali lagi yang membuat semua tempat bergetar keras. Sialan! Aku akan membunuh kalian semua. Suara Xing He bergema di udara, di saat itu juga terlihat Xing He yang seperti kehilangan akal sehatnya, meraung gila ke arah langit. Tubuhnya pin membesar dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai tinggi sekitar 25 meter. Sue Lingyi yang sedang membekukan banyak Minotaur, menatap ke tempat yang jauh, tempat Xing He berada. Tampaknya Xing He akan menggunakan kekuatan itu. Aku ingin melihat apakah tumbuhan berusia 1 juta tahun akan dapat melawan binatang roh yang telah berkultivasi selama 800.000 tahun. Bab 434. Melawan Xing He, 2. Sosok Xing He setinggi 25 meter ditutupi oleh api yang sangat liar. Saat ini dia terlihat seperti Minotaur yang baru saja merangkak dari lubang neraka. Lahar terus-menerus meletus di bawah kakinya, mempengaruhi wilayah yang cukup luas. Tempat yang awalnya beku dibuat oleh semua anggota klan rubah salju pun langsung mencair. Mati! Xing He berteriak keras saat ia mengayunkan kapak di tangannya sekuat tenaga ke arah Jie Yan dan Yu Mei. Bilah lidah api. Blar! Ketika Xing He mengayunkan kapaknya, jurang yang sangat dalam tercipta di depannya, api yang sangat liar meletus dari permukaan tanah, memanjang ke arah tempat Jie Yan dan Yu Mei berada. Jie Yan langsung memegang pundak Yu Mei karena tahu bahwa serangan itu sangat sulit untuk dihindari. Bahkan ia harus menggunakan banyak kekuatan untuk menghindar. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Waktu kilat. Dung! Di belakang Jie Yan, pusaran ungu muncul dan langsung menarik Jie Yan dan Yu Mei ke dalam. Jres! Serangan dari Xing He terus melesat, melewati tempat Jie Yan dan Yu Mei sebelumnya lalu mencapai ujung tempat mata paling jauh memandang.
Mata Xing He tertuju pada tempat tertentu. Meskipun Jie Yan menggunakan kemampuan waktu kilat, dengan kekuatannya, Xing He masih bisa melacaknya. Biarkan aku menyerang. Bantu aku, ucap Yu Mei. Bentuk sejati, tubuh mawar api surgawi. Bush. Yu Mei pun langsung diselimuti oleh api, tubuhnya menghilang seketika dan muncul di permukaan tanah. Ia langsung tenggelam ke dalamnya lalu semua tempat bergetar keras. Jres. Satu tumbuhan mawar raksasa yang diselimuti oleh api muncul. Tepat di kelopak bunga, terlihat Yu Mei yang telah menyatu dengan bunga tersebut. Keajaiban hutan mawar api. Blar. Tumbuhan mawar berduri tak terhitung jumlahnya muncul seketika, Yu Mei langsung mengendalikan mereka semua dan menyerang ke arah Xing He. Mata Xing He tampak sangat ganas saat ini ketika menatap semua tumbuhan yang menerjang ke arahnya. Layaknya binatang liar, Xing He mengayunkan kapaknya ke sana kemari tanpa henti untuk memusnahkan semua tumbuhan mawar yang mencoba untuk melilitnya. Tetapi Xing He terlalu meremehkan kekuatan Yu Mei. Ketika tumbuhan merambat dipotong, itu langsung tumbuh kembali lalu mengepung dirinya. Semua tumbuhan mawar berduri yang diselimuti oleh api langsung meliliti tubuh Xing He. Xing He yang telah dililiti, hanya memiliki kedua kaki yang bebas, pun mengangkat kaki kanannya lalu menghentakkannya. Sumber api neraka, Bush. Lidah api yang sangat banyak muncul dari permukaan tanah, mencoba untuk membakar semua tanaman merambat yang ada di sekitarnya. Keduanya saling melawan satu sama lain, bisa dilihat bahwa serangan dari Yu Mei sedikit lebih unggul. Teleportasi. Jie Yan langsung menghilang saat menatap apa yang terjadi di medan perang. Ia muncul di jarak yang tidak terlalu jauh dari Xing He yang masih mencoba untuk melepaskan diri dari teknik Yu Mei. Di saat Jie Yan mendekat, tubuhnya langsung membesar, memasuki bentuk naga hitam kehancuran. Cakar naga, belitan Ki Raja. Cakar Jie Yan dalam bentuk naga hitam kehancuran pun diselimuti oleh petir yang sangat ganas yang tidak lain adalah Ki Raja. Dalam wujud naga hitam kehancuran, Xing He tampak jauh lebih pendek. Apa? Xing He yang menatap Jie Yan dalam bentuk naga hitam kehancuran, tampak terpana. Ia tidak menyangka bahwa Jie Yan adalah seekor naga yang telah mengambil wujud manusia. Sraing. Jres. Cakar Jie Yan langsung merobek akar yang meliliti Xing He lalu mencabik tubuh Xing He. Darah yang sangat banyak terlihat berjatuhan ke arah tanah, tubuh Xing He didorong mundur, dia menggertakkan giginya karena merasakan sakit luar biasa, langsung menyadari bahwa itu adalah Ki Raja. Bajingan. Xing He meraung keras dan Ki Raja juga meledak dari tubuhnya. Tetapi ia tidak tahu menggunakan metode belitan Ki Raja seperti Jie Yan sehingga itu pasti percuma saja. Kau tidak akan bisa melakukan apa-apa, ucap Yu Mei saat ia mengendalikan tumbuhan mawar api berduri sekali lagi. Wush! Kaki, tangan dan tubuh Xing He dililiti oleh tanaman mawar api berduri sekali lagi. Xing He tahu bahwa jika itu terus berlanjut, ia akan tewas di tempat. Apalagi saat ini ada Jie Yan tepat di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan Yu Mei akan setinggi itu. Saat ini ia merasa bahwa ia sedang melawan Dewa Naga ataupun pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan. Meriam api. Xing He membuka mulutnya lebar-lebar dan api yang dipadatkan langsung ditembakkan dari mulutnya karena hanya kepalanya yang dapat bergerak dengan bebas. Menatap hal itu, Jie Yan tidak ragu sama sekali dan langsung memadatkan bola yang diselimuti oleh petir lalu menyerang ke arah depan, tepat di arah serangan Xing He datang. Seni kehancuran, bola awal kehancuran. Blar, ledakan besar terjadi seketika, di saat itu juga, tubuh besar Jie Yan dan Xing He terhempas ke dua arah yang berlawanan. Hujan tombak mawar api. Yu Mei pun memadatkan banyak tumbuhan merambat, membentuk tombak tajam lalu langsung melesat ke arah tempat Xing He berada. Jelep, jelep, jelep. Xing He yang tidak sempat untuk bertahan, langsung ditusuk oleh barang tumbuhan ramping yang sangat tajam di banyak tempat. Sialan. Kalian akan membayarnya, teriak Xing He saat kekuatannya meroket sekali lagi. Tetapi Jie Yan yang telah menyetabilkan tubuhnya, langsung bergerak, tidak memberikan kesempatan kepada Xing He untuk melakukan sesuatu. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Tubuh Jie Yan memasuki bentuk kecil, bentuk setengah naga. Jie Yan yang muncul tepat di atas Xing He yang terpaku ke permukaan tanah, langsung mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah sekuat tenaga yang ia bisa. Seni rahasia tertinggi, bila kekacauan ilahi. Waktu kilat. Sraing. Jres. Jie Yan langsung muncul di permukaan tanah, dengan gaya berjongkok terlihat baru selesai mengayunkan pedangnya. Crash.
Darah yang sangat banyak menyemprot ke udara. Xing He yang awalnya ingin membakar esensi darahnya dan mencoba membawa semua yang ada di sana ke tanah suci, merasakan sakit luar biasa. Xing He menatap darah yang sangat banyak menyembur ke udara dan di saat itu juga, ia tidak dapat merasakan bagian bawah tubuhnya. Yu Mei yang tidak terlalu jauh, memadatkan kembali tumbuhan merambat, membentuk sebuah bor raksasa yang diselimuti oleh api. Wush! Layaknya seperti sebuah bor, tanaman merambat yang terdiri dari banyak gabungan tanaman merambat berputar dengan cepat, melesat ke arah kepala Xing He. Jelep, blar, kepala Xing He yang dibor langsung meledak seketika menjadi pasta daging. Dia bahkan tidak sempat melakukan gerakan terkahir untuk bunuh diri dan lebih dulu tewas ketika kepalanya meledak. Selesai, gumam Jieyan dan ia menatap ke arah tertentu dengan mata dingin. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Bab 435. Menundukkan klan Minotaur. Bush. Aura tak kasat mata meletus dari tubuh Jieyan, memenuhi seluruh tempat tersebut dalam radius wilayah yang cukup luas. Para Minotaur dan bahkan rubuh salju yang awalnya bertempur, langsung membeku di tempat. Hanya beberapa dari Minotaur yang mencoba untuk melawan kendali dari Jieyan. Sial, bagaimana bisa dia memiliki skill yang mirip dengan kepala suku? Bajingan, aku tidak akan tunduk. Para Minotaur tingkat Kaisar Abadi tahap puncak yang sangat kuat, menolak untuk tunduk. Tetapi, jika mereka tahu bahwa skill pengendalian milik Xing He hanyalah duplikasi dari teknik Jieyan, mereka mungkin akan bertanya-tanya apakah kepala suku mereka adalah peniru atau tidak. Untuk Suelingyi, hanya menatap dengan dalam ke arah aura yang dilepaskan oleh Jieyan, ia juga sedikit mengalami rasa sakit di kepalanya tanda bahwa teknik Jieyan memang sangat kuat. Kalian tidak ingin menyerah. Jika seperti itu, matilah. Xiao Chen melesat ke arah beberapa Minotaur yang sangat kuat. Ia tentu tidak akan membiarkan mereka hidup jika tidak mau tunduk. Xiao Fang, Xiao Zun, Xiao Yang dan Lin Ming juga tidak tinggal diam bersama dengan 4 naga. Mereka semua langsung menghabisi Minotaur yang tidak mau tunduk terhadap kepada Jieyan. Pembantaian sepihak pun terjadi terhadap para Minotaur yang tidak mau tunduk. Tidak ada yang menghentikan pembantaian tersebut, hampir 20 Minotaur tingkat Kaisar Abadi tahap puncak yang cukup kuat pun akhirnya tewas tanpa bisa melawan sama sekali. Sementara Minotaur yang lainnya menjatuhkan senjata mereka masing-masing karena mereka telah ditundukkan oleh Jieyan setelah Xing He tewas. Setelah menundukkan semua Minotaur yang tersisa, tatapan Jieyan tertuju pada mayat Xing He yang masih dalam wujud raksasa. Apa yang akan kau lakukan dengan mayat binatang roh ini? Tanya Jieyan menatap ke arah Yu Mei. Yu Mei tidak menjawab, akar kecil perlahan keluar dari telapak tangannya lalu mencapai mayat Xing He. Akar kecil itu langsung menusuk ke arah dalam, lalu menyedot sesuatu dari dalamnya. Jieyan tahu bahwa Yu Mei menyerap inti milik Xing He. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa aura Yu Mei naik terus-menerus. Wush! Api berwarna ungu menyelimuti tubuh Yu Mei di saat auranya meningkat dengan cepat. Jika itu berada di luar, sudah pasti kekuatannya akan meningkat satu tahap. Luar biasa, mungkin kekuatannya telah melebihi pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Gumam Suelingyi dengan wajah serius ketika menatap ke arah Yu Mei yang terus menyerap inti milik Xing He. Bush! Ledakan aura panas terpancar dari tubuh Yu Mei di saat kekuatannya menerobos sekali lagi. Semua tempat di sekitarnya tampak meleleh karena panas yang terpancar. Jieyan yang berada di sebelah Yu Mei, tidak terpengaruh sama sekali, semakin penasaran apa sebenarnya level kekuatan Yu Mei. Setelah ledakan aura mereda, Yu Mei pun membuka matanya dan tersenyum cerah. Jieyan tidak bertanya tentang terobosan Yu Mei. Ia pun menatap ke arah pegunungan tempat klan Minotaur berada. Apakah kau dapat melacak di mana tempat sumber daya milik klan Minotaur? Ya, tentu saja. Ayo pergi. Yu Mei yang dalam suasana hati yang baik, langsung terbang ke arah tempat sumber daya berada memimpin jalan. Jieyan hanya mengikuti dan melirik ke arah kerumunan anggota klan Minotaur untuk memberi perintah agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. Para Minotaur yang telah ditundukkan, gemetaran sedikit karena takut dengan ancaman Jieyan. Tampaknya di sini telah selesai. Ayo kita lihat apakah ada benda-benda berharga yang disimpan oleh klan Minotaur ini. Ucap Xiao Zun sedikit bersemangat. Para Minotaur memasang wajah gelap ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zun. Tetapi karena perintah dari Jieyan, mereka tidak berani melakukan apapun. Tampaknya klan Minotaur telah ditundukkan.
Mereka memang menjadi pasukan yang cukup kuat ketika melawan klan naga dan kelelawar iblis kegelapan di pusat dimensi kecil ini. Batin Suelingi. Ia tidak ikut pergi bersama dengan Jieyan yang lainnya karena sumber daya yang dimiliki oleh klan Minotaur pasti tidak akan berguna untuk klan rubah salju yang memiliki elemen berlawanan. Keuntungan yang paling besar pastilah diterima oleh Yu Mei dan Xiao Zun karena keduanya memang pengguna elemen api yang sama dengan klan Minotaur. Jieyan dan Yu Mei pun tiba di sebuah puncak gunung tertinggi, tempat kepala suku klan Minotaur berada. Tampaknya hidup kepala suku klan Minotaur memang sangat nyaman, ucap Jieyan sambil menghela nafas panjang saat menatap ke arah semua hal yang ada di dekat kediaman Xing He. Tempat ini adalah tempat yang mengandung sangat banyak herbal. Aku juga dapat merasakan di beberapa gunung bahwa ada aura samar, itu seperti sebuah sumber daya yang tercipta melalui panas bumi, terletak di kawah gunung. Ujar Yu Mei menatap ke arah Jieyan. Kita akan memanen semua sumber daya ini terlebih dahulu, ucap Jieyan saat menatap ke arah tambang batu aneh, itu mirip dengan batu spiritual, dan sangat cocok digunakan untuk eksistensi yang menggunakan elemen panas. Yu Mei tidak berbicara. Walaupun banyak sumber daya berharga di tempat itu, baginya itu tidak akan lagi cukup untuk terobosan karena level kekuatannya telah meningkat sekali lagi setelah menyerap inti Xing He. Selain dari tambang batu berwarna oranye, ada banyak herbal bagus yang tumbuh di gunung tempat tinggal Xing He. Ini membuat panen Jieyan lebih besar lagi. Di tempat para Minotaur berada, Huan Kai di sisi lain tampak sedang berkonsentrasi. Ia tidak ikut mengambil sumber daya di pegunungan tersebut. Huan Kai menyentuh permukaan tanah lalu Qi dan konsep bayangan bercampur dengan konsep kematian meletus. Semua pasang mata di sana menatap ke arah Huan Kai dengan tatapan serius karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang dimiliki oleh Huan Kai sangatlah jahat. Sungguh kekuatan yang sangat jahat. Bahkan ini lebih jahat lagi ketika merasakannya dari dekat. Batin Suelingi menatap ke arah Huan Kai yang ditutupi oleh kabut hitam. Nona, apakah kita akan membiarkannya? Aura ini sangat jahat. Salah satu rubah salju terkuat di bawah kepemimpinan Suelingi berbicara dengan nada samar saat ia mendekat ke arah Suelingi. Ya, biarkan dia dapat mengendalikan kekuatan itu dengan baik dan dia tidak akan terpengaruh sama sekali oleh kekuatan itu, ucap Suelingi. Karena Suelingi telah berbicara, rubah salju itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Reinkarnasi dunia iblis. Huan Kai mengangkat telapak tangannya dan aura berwarna hitam perlahan keluar dari mayat-mayat Minotaur. Wush! Sosok bayangan berteriak kesakitan dari mayat tersebut lalu sosok bayangan menggunakan armor khusus pun muncul. Berhasil. Mata Huan Kai berbinar terang karena bayangan yang ia bangkitkan adalah bayangan level kekuatan tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Bab 436. Peluang masing-masing. Pasukan bayangan yang sangat banyak tampak berlutut di hadapan Huan Kai. Pemandangan itu memang tampak cukup spektakuler. Namun, untuk para anggota klan Minotaur, mereka terlihat sangat marah karena mayat rekan-rekan mereka dibangkitkan menjadi pasukan, walaupun itu hanya bayangan, tetap saja mereka semua sangat mirip dengan para Minotaur. Tetapi tidak ada yang berani berbicara karena mereka tahu bahwa jika Jieyan mengetahui bahwa mereka memberontak, mungkin kematian akan sangat ringan bagi mereka untuk diterima. Memang sangat sulit untuk membuat pasukan bayangan dengan satu tahap level kekuatan dariku, gumam Huan Kai. Ia menatap semua pasukan bayangan yang ada di hadapannya dengan senyum kecil di wajahnya. Huan Kai pun melambaikan tangannya dan semua bayangan tampak menempel ke permukaan tanah lalu bergerak ke arah dalam bayangannya sendiri. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Suelingi bersama dengan semua pasukannya menatap ke arah Suelingi dengan wajah serius. Dia memang sangat ahli mengendalikan kekuatannya sendiri. Kita tidak perlu melakukan apapun padanya karena mungkin itu akan membuat kita menjadi musuh pemuda itu, ucap Suelingi. Saat Suelingi melihat Jieyan dalam bentuk naga hitam kehancuran, ia sangat yakin bahwa Jieyan ada spesies yang sama dengan Dewa Naga Kehancuran dan Dewi Naga Kehancuran. Inilah sebabnya ia tidak akan mau memusuhi Jieyan. Lagi pula, Suelingi sangat mengetahui hubungan Dewi Salju pertama dengan pemilik garis darah naga hitam kehancuran. Sementara itu, Lin Ming yang tidak ikut ke pegunungan tempat klan Minotaur berada, bergerak ke arah mayat Xing He. Tubuh Minotaur ini memang luar biasa. Terutama untuk tanduk Minotaur ini. Benda ini bisa digunakan menjadi bahan pembuatan senjata paling luar biasa yang akan pernah aku ciptakan.
Gumam Lin Ming. Ia pun memotong kedua tanduk itu dengan susah payah lalu menyimpannya. Apa itu? Lin Ming melihat aura aneh di bawah tubuh besar mayat Xing He, pun langsung menendangnya dan mayat Xing He terbalik. Mata Lin Ming bersinar terang di saat ia menatap sebuah kapak berwarna biru keunguan. Ia juga penasaran sebelumnya kemana senjata yang digunakan oleh Xing He. Tetapi ia langsung tahu bahwa senjata itu mungkin kembali ke bentuk semula setelah kematian Xing He. Lin Ming mengambil kapak tersebut dan matanya menyipit tajam. Dari apa senjata ini terbuat? Lin Ming memegang kapak tersebut dengan kesusahan. Ia hampir tidak mampu mengangkatnya sama sekali, tanda bahwa kekuatan tubuh Xing He luar biasa mengerikan. Ketika Lin Ming mencoba mengaliri kinya dan konsep miliknya ke kapak di tangannya, ia terkejut karena ada aura lain yang ditarik oleh kapak tersebut. Ki Raja milikku disedot. Tunggu, Ki Raja Yaner sebelumnya tidak diserap oleh kapak ini. Apa yang terjadi? Batin Lin Ming. Matanya berkilat aneh dan ia menyalurkan Ki Raja semakin banyak ke kapak yang ada di tangannya. Setelah beberapa menit, Lin Ming merasa sangat lelah secara fisik dan mental karena Ki Raja miliknya diserap terus-menerus. Tetapi, ada sesuatu yang unik tentang kapak tersebut. Semakin banyak Lin Ming mengaliri Ki Raja ke dalamnya, semakin ringan berat kapak tersebut berada di tangannya. Zurt, zurt. Ketika Lin Ming sudah sangat kelelahan, petir merah dengan pinggiran berwarna emas, memercik di kapak tersebut. Mata Lin Ming berbinar terang saat menatap ke arah kapak tersebut. Ia langsung mengaliri kinya jauh lebih besar daripada sebelumnya bersamaan dengan konsep dan Ki Raja. Di saat itu juga, kapak tersebut bergetar keras. Lin Ming dapat merasakan bahwa ada aliran informasi yang memasuki kepalanya. Kapak pemenggal. Ini adalah nama artefak ini sebelum diperbaiki oleh seseorang agar kualitas artefak meningkat pesat. Dan setelah diperbaiki, Lin Ming menghentikan kata-katanya lalu mengendalikan senjata di tangannya. Itu langsung berubah bentuk menjadi sebuah pedang yang membuatnya semakin terkejut. Artefak ini akan menyesuaikan diri untuk penggunanya. Pantas saja sebelumnya ini sangat berat karena artefak ini menyesuaikan diri dengan kepala suku Minotaur. Gumam Lin Ming. Ia pun tersenyum kecil karena dengan adanya artefak tersebut di tangannya, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Selain dari itu, ia yakin dengan kemampuan penempaannya bahwa ia akan bisa membuat senjata mendekati level artefak di tangannya. Para Minotaur hanya bisa menelan pahit ketika menatap Lin Ming bisa dengan bebas mengendalikan artefak yang dipegang oleh Xing He. Namun mereka tidak berbicara karena mereka tahu bahwa senjata itu telah mengakui Lin Ming sebagai tuannya, sama seperti Xing He mengendalikan artefak itu sebelumnya. Sementara itu, kelompok Jieyan yang lainnya terus-menerus menjarah semua sumber daya di klan Minotaur tanpa tersisa sama sekali. Sama halnya seperti Jieyan yang sedang bersama dengan Yu Mei. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Jieyan telah menambang batu aneh yang mirip dengan batu kristal tersebut. Juga, ada banyak herbal berharga yang terkait erat dengan elemen api. Sumber daya yang cukup banyak itu pasti bisa ditukar suatu hari nanti dengan sumber daya yang ia butuhkan. Selain dari itu, ia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan pasukannya sendiri. Jie Yan telah merencanakan untuk menentukan kelompok yang terdiri dari banyak ras, dan ras pertama adalah manusia, naga dan minotaur. Tujuannya tentu saja untuk membuat pasukan agar dapat menyaingi kekuatan kelas kedua di kemudian hari di benua kekacauan. Jie Yan ingat dengan jelas bahwa di benua kekacauan, terdapat banyak ras luar biasa dan mereka hanya sedikit lebih lemah dari 3 kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Terutama untuk para samurai dan manusia ular, itulah yang menarik perhatian Jie Yan karena bisa dikatakan keduanya sangatlah unik. Yu Mei, apakah ini sudah semuanya? Tanya Jie Yan dengan nada penasaran karena hanya Yu Mei yang dapat melacak banyak sumber daya berharga terutama untuk herbal. Ya, sumber daya lainnya telah diambil, terutama yang ada di dalam gunung oleh pria bernama Xiao Chen dan Xiao Zun, ucap Yu Mei. Mendengar itu, Jie Yan hanya mengangguk kecil dan tidak bertenaga lagi. Ayo pergi, setelah mereka semua selesai, kita akan langsung berangkat ke pusat dimensi kecil ini. Yu Mei mengangguk kecil dan langsung terbang mengikuti Jie Yan ke arah tempat pasukan Minotaur yang telah ditundukkan oleh Jie Yan. Ketika sampai di tempat pasukan tersebut, tatapan Jie Yan tertuju pada Lin Ming dan Huan Kai. Tampaknya kalian berdua mendapatkan peluang berharga, ucap Jie Yan. Ya, tentu saja. Lin Ming tersenyum sedikit lalu menjelaskan apa yang ia temukan kepada Jie Yan. Sama halnya untuk Huan Kai yang langsung menceritakan apa yang ia dapatkan.
Jie Yan mengangguk kecil ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Ming dan Huan Kai. Keduanya memiliki peluang bagus dan itu meningkatkan kekuatan keduanya. Lalu tatapan Jie Yan kembali tertuju kepada para Minotaur yang membuat semua Minotaur bergidik ketakutan. Selanjutnya, waktunya membuat pengaturan untuk kalian semua sebelum pergi ke pusat dimensi kecil. Gumam Jie Yan. Bab 437. Aliansi. Jie Yan pun mengatur anggota klan Minotaur. Hanya yang memiliki basis kultivasi tingkat kaisar abadi tahap menengah ke atas yang akan pergi ke pusat dimensi kecil. Sementara untuk sisanya, akan tetap tinggal di sana sebelum keluar dari dimensi kecil. Hahaha, panen kali ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka akan mendapatkan banyak herbal dan bebatuan aneh. Xiao Zun yang baru saja turun gunung, tertawa keras saat mencapai tempat Jie Yan dan yang lainnya berkumpul. Apa yang kau peroleh? Tanya Xiao Fang yang lebih dulu tiba di tempat itu. Beberapa herbal tingkat tinggi dan tambang batu aneh. Walaupun tambang itu tidak besar, itu cukup berharga, mungkin sedikit lebih berharga daripada batu roh kelas atas, ujar Xiao Zun. Xiao Fang terdiam karena ia juga telah memanen batu aneh, tetapi itu tepat di dalam kawah gunung. Ia juga memperkirakan bahwa harga batu itu cukup mahal. Tidak lama kemudian, Xiao Yang dan Xiao Chen juga tiba dengan wajah gembira. Sangat terlihat bahwa mereka semua juga telah mendapatkan sumber daya berharga dari tempat tinggal para Minotaur. Sementara itu, para Minotaur yang sudah berkumpul untuk berangkat, hanya bisa terdiam. Mereka semua merasa sedih karena sumber daya yang mereka kumpulkan dalam waktu yang sangat lama dipanen oleh kelompok Jie Yan. Tetapi tidak ada yang berani berbicara karena kehadiran Jie Yan. Kalian tidak perlu khawatir. Jika kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan terus-menerus memberikan sumber daya kepada kalian semua untuk membuat kekuatan kalian lebih kuat lagi, ucap Jie Yan saat menatap para Minotaur yang tampak sedih. Ia langsung tahu apa yang dipikirkan oleh semua Minotaur itu hanya dengan raut wajah mereka. Mendengar janji Jie Yan, para Minotaur langsung bersemangat. Mereka merasa bahwa mungkin Jie Yan, raja baru mereka tidak pelit seperti Xing He yang memonopoli semua sumber daya seorang diri karena takut akan ada Minotaur yang mengganti posisinya sebagai kepala suku. Untuk Sue Lingyi, dia hanya diam memperhatikan apa saja yang mereka bahas dari tempat yang jauh. Apakah kita akan langsung pergi? Tanya Xiao Chen menatap ke arah Jie Yan. Ya, kita tidak perlu lagi membuang waktu di tempat ini. Jie Yan membalas dan menatap ke arah tempat yang sangat jauh. Ia merasa bahwa perang kali ini tidak akan semudah yang ia pikirkan. Baiklah, ayo pergi, ucap Jie Yan dan ia pun langsung melompat ke atas naga, sangat menikmati sensasi menunggangi seekor naga. Yu Mei dan yang lainnya juga langsung naik ke atas naga karena mereka juga tentu sangat menikmati berpergian dengan menunggangi naga. Setelah Jie Yan memberi perintah, keempat naga dan semua Minotaur langsung bergerak ke arah yang diperintahkan oleh Jie Yan, yaitu menuju pusat dimensi kecil tersebut. Berangkat, waspadalah terhadap segala sesuatu ketika dalam perjalanan. Sue Lingyi juga memberi perintah dan langsung terbang ke arah yang dituju oleh kelompok Jie Yan diikuti oleh semua anggota klan Rubah Salju. Barisan pasukan itu tentu sudah mendekati barisan pasukan dari klan naga dan kelelawar iblis kegelapan yang telah berada di pusat dimensi kecil. Di pusat klan naga, pasukan gabungan dari manusia pun didorong mundur untuk beberapa waktu, mereka belum menyerang sekuat tenaga yang mereka bisa. Hanya beberapa kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak yang ikut berperang. Basis pasukan gabungan semua kultivator yang memasuki dimensi kecil berada di pinggiran reruntuhan kota, pusat dimensi kecil berada. Jumlah kultivator yang berkumpul di sana setidaknya mencapai angka hampir 100.000. Di antara mereka, terdapat ribuan kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak. Kita harus secara menyerang. Seorang kultivator yang berasal dari pasukan organisasi Raja Ular, berkata dengan nada marah. Di dalam ruangan tersebut, terdapat lebih dari 40 kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak. Mereka semua adalah pemimpin dari 13 kekuatan terkuat di pegunungan para raja yang memasuki dimensi kecil. Ya, binatang roh itu terlalu sombong. Mereka hanyalah seekor binatang, tetapi merasa bahwa mereka adalah ras paling mulia. Kultivator yang berasal dari Sekte Langit, melanjutkan dengan nada dingin. Karena ketidakhadiran Chang Yuedi, kultivator dari Sekte Langit itu pun mengambil alih memimpin semua anggota Sekte Langit yang sudah tiba di pusat dimensi kecil. Apakah kalian bodoh? Semua binatang roh yang ada di reruntuhan kuno itu sangat kuat. Selain dari itu,
Jumlah mereka sangatlah banyak. Jumlah mereka setidaknya hampir 3 kali lipat daripada kita. Ucap anggota dari organisasi kegelapan dengan wajah jelek. Kultivator lainnya juga berdebat satu sama lainnya karena mereka mencoba untuk memimpin satu sama lainnya tetapi tidak ada yang mengalah sama sekali. Tentu saja tidak akan ada yang mengalah. Semua dari mereka tidak akan mau diperintah oleh kultivator yang berasal dari kekuatan lainnya. Ketika semua kultivator yang ada di sana berdebat, beberapa sosok masuk ke dalam, mereka semua adalah kultivator bebas, tanpa kekuatan yang terikat. Bahkan mereka tidak memasuki asosiasi mercenaris. Jika tidak ada yang akan menjadi pemimpin, aku akan memimpin kalian semua. Ucap pemimpin kelompok tersebut, mereka bisa disebut sebagai grup pengelana terkuat yang berada di pegunungan para raja. Wang Zi, berhentilah bermimpi. Kau ingin memerintah semua kultivator dari 13 kekuatan terkuat di pegunungan para raja. Kau terlalu banyak bermimpi. Ucap anggota Sekte Langit dengan nada jijik. Kultivator lainnya juga menatap ke arah pria parubaya tersebut yang bernama Wang Zi bersama dengan 10 anggotanya yang memiliki kekuatan tingkat kaisar abadi tahap puncak. Kenapa tidak mungkin? Kalian semua terus memperdebatkan tentang siapa yang memimpin sementara pasukan umpan meriam sudah hampir habis hanya untuk menguji kekuatan dari gabungan binatang roh itu. Ucap Wang Zi dengan nada dingin saat melepaskan auranya. Aura Wang Zi membuat semua yang ada di dalam sana memasang ekspresi serius karena mereka tahu bahwa level kekuatan Wang Zi tampaknya luar biasa tinggi. Sudah pasti itu telah melampaui tingkat kaisar abadi tahap puncak, tetapi tidak bisa menerobos ke tingkat selanjutnya karena batasan di dimensi kecil yang mereka masuki. Aku menyarankan untuk menghabisi orang ini Salah satu kultivator ingin menyatakan untuk menghabisi Wang Zi tetapi ia merasakan pandangannya berputar karena kepalanya telah berputar di udara. Semua yang ada di sana terkejut ketika melihat salah satu kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak langsung tewas di tangan Wang Zi yang menandakan kekuatan Wang Zi sudah berada di satu level di atas mereka. Sombong, apakah karena kau melakukan itu kau dapat melawan semua pasukan gabungan di sini? Teriak banyak kultivator saat aura mereka meledak. Mereka tentu tidak akan tinggal diam karena seseorang yang tidak memiliki latar belakang mencoba sombong di hadapan mereka semua. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku memiliki kualifikasi untuk memimpin pasukan ini agar dapat menghabisi pasukan binatang roh. Bagaimana jika seperti ini, kita melakukan pertarungan 1 lawan 1. Setelah itu, tinju siapa yang paling besar akan menjadi pemimpinnya. Ucap Wang Zi dengan nada dingin sambil menatap ke semua tempat. Semua kultivator yang ada di sana terdiam karena dunia kultivator memanglah dunia seperti itu, tinju siapa yang paling besar, dialah yang akan menjadi yang benar. Sama seperti saat ini, siapapun yang paling kuat, dia memiliki kualifikasi untuk memimpin semua pasukan gabungan untuk melawan semua binatang roh. Bab 438. Shenlong dan Li Xiaogang. Perkataan Wang Zi membuat semua yang ada di sana terdiam karena memang benar bahwa semua yang di dunia kultivator hanya dapat dibicarakan jika memiliki kekuatan. Baik, kami akan setuju. Siapapun yang terkuat, dialah yang akan menjadi pemimpin aliansi ini. Ucap salah satu kultivator dari Sekte Langit. Yang lainnya juga saling memandang dan juga setuju karena semua dari mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin aliansi. Walaupun Wang Zi kuat, mereka tidak takut karena mereka juga memiliki kekuatan yang dapat menghabisi kultivator setingkat mereka secara instan. Apakah para manusia itu telah mundur? Dewa Naga yang tampak sangat agung, menatap ke arah kejauhan saat bertanya kepada bawahannya. Ya, Dewa Naga, kali ini pergerakan para manusia sangat kecil. Tampaknya mereka bersiap-siap untuk melakukan serangan penuh. Jawab naga tersebut. Dewa Naga tampak merenung beberapa saat lalu mengangguk kecil, panggil dia ke sini. Bawahan Dewa Naga mengerti siapa yang dimaksud oleh Dewa Naga dan ia pun langsung pergi untuk mencarinya. Tidak sampai 5 menit kemudian, angin hitam berhembus kencang lalu memadat membentuk satu sosok. Jangan kau mencobai kesabaranku, Shenlong. Jika tidak, mungkin kaulah yang menjadi target pertamaku. Ucap sosok yang tidak lain adalah pemimpin dari klan kelelawar iblis kegelapan. Ia sangat benci ketika seseorang mencoba memerintahnya. Seperti Shenlong yang mengirim bawahannya untuk memanggilnya. Itu membuatnya merasa bahwa dirinya dianggap seperti bawahan. Dewa Naga saat ini yang bernama Shenlong, menatap dingin ke arah pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan yang baru saja tiba. Li Xiaogang, jangan banyak omong kosong. Kaulah yang meminta bekerja sama.
Pasukan naga lebih kuat daripada pasukan klan kelelawar iblis kegelapan. Jika aku tidak setuju dengan tawaranmu, apakah kau pikir klan milikmu mampu menundukkan banyak klan binatang roh di dimensi ini? Shenlong meraung keras, auranya meledak saat itu juga. Pola-pola yin yang tampak muncul, mengintari tubuh besar Shenlong. Wajah Li Xiaogang semakin jelek ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Shenlong. Auranya juga meledak saat ini juga, langit tampak hitam seketika serta semua tempat yang ada di sekitarnya meleleh oleh aura yang terhempas dari setiap inci tubuhnya. Wush! Dengan kecepatan sangat tinggi, Li Xiaogang muncul di depan Shenlong lalu mengayunkan cakarnya sekuat tenaga. Shenlong juga tidak tinggal diam dan langsung mengayunkan cakarnya ke arah Li Xiaogang. Blar! Ledakan besar terjadi ketika cakar besar dan cakar kecil saling bentrok. Dari segi kekuatan tubuh, Shenlong menang dalam selisih besar dan dari segi energi dan konsep, Li Xiaogang menang. Para binatang roh yang ada di sana, menatap dengan wajah serius ke arah bentrokan kedua aura tersebut. Kekuatanmu tampaknya meningkat sedikit. Tetapi, sampai kapan kau akan mempertahankan kekuatan itu di tubuhmu? Tanya Shenlong dengan wajah dingin saat ia menekan cakarnya ke arah Li Xiaogang. Wajah Li Xiaogang muram ketika mendengar kata-kata Shenlong. Memang benar bahwa ia hanya dapat mempertahankan kekuatannya saat ini dalam waktu singkat. Mungkin itu hanya dalam beberapa minggu sebelum menghilang sepenuhnya karena ia harus hibernasi terlebih dahulu untuk memulihkan semua kekuatannya serta tidak membutuhkan banyak darah untuk mempertahankan kekuatannya hanya dalam waktu beberapa minggu. Jangan sombong Shenlong. Waktu singkat ini cukup bagiku untuk memusnahkan semua naga. Balas Li Xiaogang dengan wajah yang sangat dingin serta niat membunuh yang terus-menerus merembes dari tubuhnya. Blar! Keduanya pun terpisah dan saling memandang satu sama lainnya dengan dingin. Baik, aku akui kau yang saat ini memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Kita akan bertempur setelah para manusia sampah itu telah dibereskan. Ucap Shenlong dingin. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya berselisih dengan Li Xiaogang saat ini karena jika itu terjadi, mereka akan kalah berperang melawan para manusia. Li Xiaogang mendengus dingin lalu berkata, jagalah sikapmu atau aku tidak akan pernah lagi memberimu wajah. Kau pasti tahu bahwa kelelawar iblis kegelapan tercipta. Walaupun mereka semua musnah, aku tidak peduli sama sekali. Ancaman telanjang dari Li Xiaogang membuat Shenlong menyumpahi ibunya, lah sangat mengerti bagaimana kelelawar iblis kegelapan tercipta, itu seperti sebuah parasit yang ditanam di dalam darah. Dan Li Xiaogang mampu menanam gen kelelawar iblis kegelapan di banyak makhluk hidup dan suatu hari nanti, kelelawar iblis kegelapan akan terlahir dari tubuh mereka. Tetapi klan naga tidak seperti itu. Mereka membutuhkan banyak usaha untuk berkembang biak, dan itu merupakan kerugian untuk para naga. Ini juga alasan kenapa Dewa Naga sangat mementingkan generasi yang masih kecil dari para naga karena banyak dari mereka yang memiliki potensi melampaui pendahulunya. Lakukan sesukamu. Kau akan memegang komando saat ini. Tetapi, jika kau gagal, kau harus tahu konsekuensinya, Li Xiaogang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus paham kenapa kami disebut sebagai naga yin yang. Ucap Shenlong dingin lalu terbang dari tempat tersebut, menuju samping istana yang diselimuti oleh kabut. Li Xiaogang mendengus dingin. Tetapi ia tentu sangat waspada terhadap ancaman Shenlong karena ia tahu bahwa Shenlong memiliki kemampuan yang membuatnya sedikit takut. Ia pun langsung berbalik dan menyusun rencana untuk menyerang para manusia. Di tempat di antara para basis kubu binatang roh dan naga, terlihat banyak sosok yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Tepat di permukaan tanah di sekitar mereka, terdapat banyak mayat kultivator lainnya yang sedang berpatroli. Wang Zi tampaknya telah memulai rencananya. Kita akan mengambil kesempatan untuk melaksanakan rencana. Ucap salah satu dari sosok tersebut. Yang lainnya hanya mengangguk dengan tenang. Kemunculan Wang Zi sudah menjadi rencana mereka sedari awal. Tidak ada yang mengetahui tentang siapa mereka sebenarnya. Kita klan Wang telah mengarahkan lengan kita ke bintang Brahma. Aku telah menyelidiki bahwa ada kultivator yang berasal dari bintang Sein di sini. Kita tidak perlu memikirkan mereka saat ini, yang terpenting adalah membentuk kekuatan dan mencari cara untuk menghabisi para naga. Klan Naga Es telah menekan kita saat ini. Warisan yang tersimpan di sini tercatat berasal dari Dewi Naga Kehancuran, mungkin dengan kekuatan ini, kita akan dapat menghancurkan klan Naga Es. Ucap yang lainnya. Semua yang ada di sana tentu setuju, klan Wang telah menderita di tangan klan Naga Es padahal mereka adalah salah satu penguasa di wilayah utara alam abadi. Tetapi,
Ketika mereka semua berdiskusi, mereka tidak menyadari bahwa di permukaan tanah, darah para kultivator yang ada di bawah mereka tampak bergerak sedikit seolah-olah hidup dan mendengarkan semua yang mereka bahas. Bab 439. Membuat rencana. Klan Wang. Sosok yang berada tidak jauh dari posisi anggota klan Wang, mengerutkan keningnya saat mendengar percakapan mereka semua. Tampaknya klan Wang ini memang sangat berbahaya. Apa tujuan mereka untuk menginvasi bintang Brahma? Tampaknya klan Wang ini adalah kekuatan yang setara dengan kuil Buddha dan istana surgawi mimpi ilahi. Sosok yang tidak lain adalah Sun Hai, memasang ekspresi serius. Ia tahu apa arti dari salah satu penguasa di wilayah utara alam abadi, dan itu adalah kekuatan yang setara dengan kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Selain dari itu, Sun Hai juga mendapatkan poin kunci yang lainnya, yaitu klan Naga Es. Dewa Naga Kehancuran, Dewi Naga Kehancuran, apa sebenarnya rahasia yang terdapat di dimensi kecil ini? Apakah itu adalah sesuatu yang dapat membuat klan Wang sangat ingin mendapatkannya? Jika istana surgawi mimpi ilahi atau kuil Buddha mengetahuinya, mereka juga pasti akan mendapatkannya. Batin Sun Hai dan ia pun langsung menghilang seketika dari tempat itu karena jika ia berlama-lama menguping, ia pasti akan ketahuan. Para anggota klan Wang yang berada di sana tidak mengetahui bahwa seseorang telah menguping. Jika mereka tahu, mungkin mereka akan mengejar Sun Hai sampai ke ujung dunia agar apa yang mereka bahas tidak diketahui oleh siapapun karena konsekuensinya akan sangat tidak dapat ditanggung jika kekuatan tertinggi di bintang Brahma mengetahui apa yang mereka rencanakan. Sementara itu, pertempuran antara kultivator untuk memperebutkan posisi pemimpin pun terjadi. Sraing, jeres. Bila angin yang sangat kuat melesat, lalu serangan itu langsung memberikan luka yang sangat dalam terhadap kultivator yang merupakan anggota dari organisasi kegelapan. Bluk, kau menang, ucap anggota organisasi kegelapan dengan wajah muram saat ia tergeletak di permukaan tanah. Sosok yang tidak jauh dari anggota organisasi kegelapan itu pun hanya mendengus lalu menatap ke arah yang lainnya. Sosok tersebut adalah anggota klan Wang, Wang Zi, yang telah merencanakan untuk mengendalikan pegunungan para raja terlebih dahulu. Dan caranya sederhana, yaitu mendapatkan kepercayaan mereka semua agar ketika keluar dari dimensi kecil, mereka memiliki pijakan awal. Apakah ada yang lainnya yang ingin mencoba? Tanya Wang Zi dengan wajah dingin. Para kultivator yang semuanya ada di sana hanya diam. Mereka semua adalah kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak, tetapi tidak ada yang mau menantang Wang Zi karena Wang Zi telah mengalahkan lebih dari 20 kultivator di tingkat tersebut tanpa mengalami luka sama sekali. Tentu saja garis darah klan Wang tidak akan semudah itu untuk dikalahkan di tingkat yang sama oleh kultivator yang tidak memiliki garis darah tinggi. Jika tidak ada yang ingin menantang lagi, maka aku akan memegang komando untuk melawan para binatang roh. Aku akan memimpin kalian menuju kemenangan. Beri pertolongan kepadanya, setelah itu kita akan mendiskusikan tentang cara menjatuhkan pasukan binatang roh. Perintah Wang Zi. Tidak ada lagi yang berkomentar tentang hal itu dan mereka pun langsung pergi ke tempat mereka akan melakukan rapat membahas cara melawan para binatang roh. Jie Yan tidak tahu bahwa para manusia telah membentuk aliansi dan mereka telah dipimpin oleh anggota klan Wang, anggota yang sama dengan yang pernah mereka lawan di Bintang Sein dahulu. Jika Jie Yan mengetahuinya, tentu saja ia tidak akan melepaskan anggota klan Wang karena mereka pernah membuat keluarganya menderita dahulu, dan hampir membawa kepunahan manusia di Bintang Sein. Raja, kita tidak akan lama lagi tiba di pusat dimensi kecil ini. Naga yang ditunggangi oleh Jie Yan pun berbicara. Jangan langsung pergi ke sana. Cari tempat untuk membuat basis agar kita dapat membahas rencana tentang menyerang musuh. Mungkin para manusia juga akan menjadi musuh kita nantinya, ucap Jie Yan dengan nada acuh tak acuh. Ia telah memprediksi bahwa selain dari binatang roh, para manusia akan menjadi lawannya kali ini. Baik, Raja, ucap naga itu dengan nada hormat dan langsung memimpin jalan ke tempat yang ia pikir jarang dikunjungi oleh para kultivator dan para binatang roh. Tidak sampai 2 jam kemudian, mereka pun akhirnya turun di tempat yang tidak terlalu jauh dari pinggiran reruntuhan tersebut. Jie Yan tetap melayang di udara, menatap ke arah pusat reruntuhan tetapi ia menggelengkan kepalanya karena mata dewa miliknya tidak mampu melihat ke tempat sejauh itu. Setelah membuat basis sementara, Jie Yan dan yang lainnya diikuti oleh Sue Lingyi dan beberapa bawahan terkuatnya pun melakukan diskusi tentang apa yang akan dilakukan terhadap perang yang akan datang.
Ini adalah peta dari kota kuno yang pernah ditinggali oleh manusia di dimensi kecil ini. Sue Lingyi pertama yang membuka suara dan menaruh peta di meja tempat mereka berdiskusi. Jie Yan dan yang lainnya menatap ke arah peta yang dikeluarkan oleh Sue Lingyi. Kemungkinan para binatang roh akan menetap di sini. Dan untuk para manusia, mungkin mereka akan bekerja sama karena jika mereka bekerja sendiri-sendiri, mereka tidak akan mampu melawan gabungan dari binatang roh, terutama untuk dua klan terkuat. Jadi, mereka akan membuat basis di sekitar sini. Lanjut Sue Lingyi saat menunjuk di arah tenggara peta reruntuhan kuno. Aku menduga bahwa kau memikirkan untuk membiarkan mereka berperang terlebih dahulu dan setelah itu kita membereskan sisanya. Apakah aku benar? Tanya Xiao Chen menatap ke arah Jie Yan. Ya, kau benar kakek. Jie Yan mengangguk kecil lalu melanjutkan, kita tidak perlu untuk menyerang mereka sekaligus karena mungkin jika kita memasuki perang lebih awal, kita akan kehilangan banyak anggota, dan itu merupakan perbuatan yang tidak memiliki untung sama sekali. Yang lainnya mengangguk dengan apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Aku harus memberitahu kalian. Di antara anggota klan naga, terdapat 3 naga yang disebut sebagai naga bencana, ketiganya adalah yang terkuat di bawah Dewa Naga. Salah satu dari mereka mampu melawan 6-7 naga di tingkat yang sama. Dan untuk kelelawar iblis kegelapan, di antara mereka juga ada 3 yang terkuat di bawah pemimpin mereka. Ketiganya disebut kelelawar iblis kegelapan malapetaka. Ujar Sue Lingyi. Dapat melawan 6-7 eksistensi di tingkat yang sama. Tampaknya mereka senagat kuat. Lin Ming sedikit menyerit karena kekuatan tempur seperti itu sudah menjadi puncak di level yang sama. Lin Ming juga dapat melawan tingkat yang sama lebih banyak sedikit. Tetapi jika ia bertemu sosok seperti itu, akan sangat sulit mengalahkannya. Tidak masalah sama sekali. Ketika perang antara binatang roh dan para manusia pecah, mungkin beberapa dari mereka akan tewas. Pasukan kita pasti akan dapat melawannya, ucap Jie Yan saat menatap ke arah Sue Lingyi. Karena Jie Yan menatapnya, ia sama sekali tidak menyembunyikannya. Di klan rubah salju, ada 3 rubah salju yang dapat melakukan hal yang sama. Jadi, ketika pasukan di bawah Dewa Naga dan pemimpin kelelawar iblis kegelapan yang terkuat bentrok dengan manusia, pasti beberapa dari mereka akan jatuh. Sisanya akan diurus oleh bawahanku. Jie Yan mengangguk kecil lalu berkata, kemungkinan di antara para manusia, akan ada eksistensi seperti itu juga. Jadi, mereka akan diurus oleh kalian. Tatapan Jie Yan tertuju pada Xiao Chen dan yang lainnya, terutama Yu Mei karena Jie Yan ingin mereka melawan para manusia yang akan mencoba melawan pasukannya. Serahkan kepada kami, ucap Xiao Chen. Ia sebenarnya ingin melawan Li Xiaogang, tetapi ia tahu bahwa Jie Yan memiliki rencananya sendiri. Cobalah menghapus pemimpin kelelawar iblis kegelapan. Lanjut Jie Yan menatap ke arah Sue Lingyi. Sue Lingyi terdiam untuk beberapa saat tetapi ia mengangguk. Semula, ia ingin melihat apakah Jie Yan dapat memasuki istana misterius. Tetapi saat melihat wujud naga hitam kehancuran, ia yakin Jie Yan pasti dapat masuk sehingga ia memilih untuk langsung bertempur. Dan aku akan mencoba untuk menghapus Dewa Naga, ucap Jie Yan dengan mata menyipit. Bab 440. Informasi. Apakah kau yakin ingin melawan Dewa Naga seorang diri? Shenlong bukan seseorang yang dapat dilawan dengan mudah, ucap Sue Lingyi menatap ke arah Jie Yan. Aku yakin dapat mengalahkannya. Meskipun kekuatanku saat ini lebih rendah, aku memiliki cara untuk melawannya dan mengalahkannya, ucap Jie Yan. Yang terpenting, kita belum mengetahui tentang kekuatan dari semua manusia. Apakah ada ahli tersembunyi atau tidak, kita tidak tahu. Lanjut Jie Yan dengan gelengan kepala. Ia sedikit mengkhawatirkan kekuatan para kultivator. Mengetahui kekuatan musuh merupakan cara untuk melawan musuh. Tetapi mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kultivator manusia. Di antara para manusia, ada beberapa yang kuat menurut perhitunganku yang memasuki dimensi kecil ini, ujar Xiao Zun. Ia sudah beberapa tahun menjadi mercenaris di bawah organisasi kegelapan, ia tentu telah mengumpulkan beberapa informasi tentang kultivator kuat setingkat dirinya. Jika begitu, maka tidak masalah sama sekali. Beritahu semua tentang mereka agar kita mengetahui bagaimana cara melawan mereka nantinya jika bertemu, ucap Jie Yan. Xiao Zun pun langsung menceritakan semua informasi yang telah ia kumpulkan untuk petarung yang harus diwaspadai di pegunungan para raja. Jumlahnya cukup banyak, tetapi hanya beberapa yang sangat harus diwaspadai karena mereka memiliki daya tempur luar biasa.
Tampaknya mereka cukup kuat. Mungkin ini yang membuat gabungan klan binatang roh tidak bisa langsung menghapus mereka. Tidak masalah, yang terpenting kita telah mengetahui informasi musuh walaupun itu belum sepenuhnya lengkap, ucap Jie Yan setelah mendengar tentang informasi para kultivator kuat. Mungkin informasi ini tidak akan dapat membantu kalian. Aku memiliki informasi terbaru tentang aliansi kultivator manusia. Suara seseorang tiba-tiba terdengar yang membuat semua yang ada di sana sangat waspada. Tetapi hanya Jie Yan yang tetap tenang karena ia pernah mendengar suara tersebut dahulu. Butiran-butiran merah layaknya sebuah darah muncul seketika, dan itu langsung memadat membentuk satu sosok. Xiao Chen menyipitkan matanya karena kendali sosok yang muncul tersebut terhadap elemen darah sangat luar biasa. Kecuali Jie Yan, yang lainnya bersiap-siap untuk menyerang. Hentikan, dia bukan musuh, ucap Jie Yan saat menatap pendatang baru yang tidak lain adalah Sun Hai. Kekuatannya berada di tingkat kaisar abadi tahap akhir. Tetapi dia mampu menyusup ke tempat ini tanpa terlacak. Kemampuan penyembunyian yang sangat luar biasa. Batin Suelingi saat menatap Sun Hai yang tampak seperti pria buta. Lama tidak bertemu, Sun Hai. Aku tidak menyangka bahwa kau akan datang ke dimensi kecil ini, ucap Jie Yan yang membuat semua yang ada di sana rileks karena ternyata pendatang baru yang sangat ahli menyusup adalah kenalan Jie Yan. Lama tidak bertemu Jie Yan, aku tidak menyangka bahwa kau akan mengumpulkan sangat banyak pasukan. Bahkan telah menundukkan Minotaur yang sangat liar, sama seperti para naga, ucap Sun Hai acuh tak acuh. Jie Yan tidak membahas tentang hal itu lagi dan langsung bertanya, apa maksudmu informasi tentang pasukan manusia yang kami ketahui tidak berguna? Ya, setengah dari kultivator itu telah tewas. Namun, mereka digantikan oleh banyak kultivator yang lebih kuat. Di setiap pasukan 13 kekuatan terkuat di pegunungan para raja, ada satu kultivator kuat yang menyusup dari kekuatan tertentu. Dan mereka bukan dari bintang Brahma. Ujar Sun Hai. Apa? Bukan dari bintang Brahma. Jie Yan memasang ekspresi serius saat mendengar apa yang dikatakan Sun Hai. Siapa mereka? Klan Wang, dari wilayah utara alam abadi. Jawab Sun Hai. Jie Yan berdiri secara refleks dan auranya sedikit bocor, paling membenci klan Wang karena hampir memusnahkan banyak anggota keluarganya. Ia tidak menyangka bahwa klan Wang juga akan datang ke bintang Brahma dan bahkan memasuki dimensi kecil. Xiao Chen, Lin Ming dan Huan Kai juga memasang ekspresi sangat gelap karena mereka tidak akan pernah melupakan teror yang diberikan oleh klan Wang di bintang Sein. Klan Wang, wilayah utara alam abadi. Trio Xiao Zun juga sangat terkejut mendengarnya. Ini bahaya. Klan Wang adalah salah satu kekuatan yang memperebutkan kekuasaan di wilayah utara alam abadi. Kekuatan mereka setingkat dengan kuil Buddha dan istana surgawi mimpi ilahi di bintang Brahma. Ucap Xiao Zun muram. Sekuat itu, Huan Kai tersentak kaget. Ia tahu betapa kuatnya kekuatan tingkat kedua di bintang Brahma, tetapi mereka masih lebih rendah daripada 3 kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Tetapi kini ada kekuatan setingkat itu yang mengarahkan tangannya ke bintang Brahma, dan itu pun telah ikut masuk ke dimensi kecil. Ya, aku mendengar bahwa mereka mencari warisan dari Dewi Naga Kehancuran karena itu mungkin dapat mereka gunakan untuk menghancurkan klan Naga Es di wilayah utara alam abadi. Ucap Sun Hai. Jie Yan terdiam seketika karena ia sudah menebak bahwa klan Naga Es adalah klan naga yang dipimpin oleh Bing Rui, tempat ia menemukan Lan Qinzu. Klan Naga Es. Suelingi menyerit sedikit karena ia tentu tahu siapa yang menciptakan klan Naga Es. Ia juga memiliki kasus yang sama, tidak hanya dirinya, semua anggota rubah salju merupakan ciptaan dari seseorang agar dapat mewariskan kekuatannya, dan dia adalah sosok yang setara dengan pencipta klan Naga Es. Lalu, berapa banyak anggota klan Wang yang ada di dimensi ini? Tanya Xiaon Chen dengan kilatan dingin di matanya. Ki raja di tubuhnya sedikit bocor, itu pun sudah mampu memberikan tekanan luar biasa karena sedari awal, ia merupakan salah satu pemilik Ki raja terkuat yang pernah ada. Ki raja yang sangat luar biasa. Batin Sun Hai. Sekitar 50 kultivator. Untuk yang terkuat, aku telah mengumpulkan informasi. Salah satunya adalah Wang Zi, pemimpin aliansi para kultivator. Selain dari dia, ada 3 lainnya yang memiliki kekuatan setara. Ucap Sun Hai dengan wajah serius. Ia telah melihat pertempuran Wang Zi, ia juga harus mengakui bahwa kekuatan Wang Zi merupakan puncak di tingkat yang sama. Tampaknya dengan Wang Zi menjadi pemimpin, aliansi kultivator manusia sudah menjadi musuh kita, ucap Lin Ming.
Sun Hai sedikit bingung kenapa Lin Ming mengatakan bahwa mereka pasti menjadi musuh. Lalu ia teringat tentang percakapan anggota klan Wang tentang seseorang dari Bintang Sein. Apakah ada dari kalian berasal dari Bintang Sein? Mereka tampaknya ingin mengincar mereka, ucap Sun Hai. Aku, kedua kakekku dan kakakku berasal dari Bintang Sein. Kami telah berperang melawan klan Wang sebelumnya yang hampir berakhir dengan kepunahan manusia di sana. Jie Yan tidak menyembunyikannya sama sekali. Sun Hai sedikit terkejut bahwa yang ternyata diincar klan Wang adalah Jie Yan dan yang lainnya. Bagus jika anggota klan Wang datang ke tempat ini. Merupakan kesempatan bagus untuk menggagalkan rencana apapun yang mereka miliki. Ucap Jie Yan dengan wajah sangat dingin serta niat membunuh yang merembes dari tubuhnya. Ia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk membuat klan Wang susah. Bab 441. Jimat Darah. Ini merupakan kesempatan untuk membalas apa yang mereka lakukan ketika berada di Bintang Sein. Ucap Jie Yan dengan mata menyipit setra niat membunuh yang perlahan merembes. Tentu saja, aku akan membuat mereka menjadi pasukan bayangan. Dan suatu hari nanti kita akan menggunakan sangat banyak anggota klan Wang untuk melawan klan Wang. Lanjut Huan Kai dengan nada serius. Xiao Chen dan Lin Ming hanya tersenyum karena mereka juga memiliki rencana yang sama. Mereka sudah sangat membenci klan Wang dan ketika mereka naik ke alam abadi, mereka sudah berniat untuk meningkatkan kekuatan lalu mencari di mana klan Wang berada. Meskipun mereka akhirnya tahu bahwa klan Wang berada di wilayah utara alam abadi dan menjadi salah satu penguasa, mereka tidak akan berhenti untuk memberikan pembalasan. Yang lainnya hanya diam melihat keempatnya berbicara tentang balas dendam. Jika mereka semua di posisi Jie Yan dan yang lainnya, mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terima kasih atas informasi yang kau berikan. Lalu, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Jie Yan menatap ke arah Sun Hai. Sun Hai menatap Jie Yan dengan tatapan kosong penuh arti. Ia pun menggelengkan kepalanya lalu berkata, karena kau telah membantuku di masa lalu, maka aku akan membantumu dalam perang ini. Meskipun kekuatanku belum mencapai puncak di dimensi kecil ini, aku masih bisa melakukan banyak hal, terutama untuk intelijen informasi. Bagus, kemampuanmu memang sangat kuat untuk hal seperti itu. Untuk masalah kultivasi, jangan khawatir, aku akan membantumu, ucap Jie Yan saat melempar sebuah herbal yang berkaitan dengan peningkatan darah di dalam tubuh. Sun Hai yang menangkap herbal, menatapnya sejenak lalu bertanya, apa fungsi herbal ini? Meningkatkan kualitas darah, kekuatan tubuh dan banyak lagi. Itu mungkin berguna bagimu, jawab Jie Yan. Sue Lingyi yang menatap itu sedikit menyipitkan matanya karena ia tahu bahwa herbal yang diberikan oleh Jie Yan kepada Sun Hai adalah herbal peri. Tidak, ini tidak akan bisa meningkatkan kekuatanku lagi. Setelah mencapai tingkat kaisar abadi, sumber daya seperti itu hanya memberikanku peningkatan kecil. Mungkin kalian akan berpikir bahwa aku adalah kultivator sesat. Tetapi, jika dipikir-pikir kembali, aku memang terlihat seperti itu karena sumber daya paling cocok untukku meningkatkan kekuatan adalah darah, ucap Sun Hai saat melempar herbal peri kepada Jie Yan kembali. Jie Yan terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sun Hai. Yang lainnya juga tidak tahu harus berkata apa karena memang benar bahwa Sun Hai sangat terlihat seperti kultivator sesat, mirip dengan Huan Kai tetapi dapat mengendalikan kekuatannya walaupun mungkin itu tidak sepenuhnya. Jika begitu, terimalah ini. Jie Yan tidak pelit sama sekali dan langsung mengeluarkan jimat darah lalu melemparkannya ke arah Sun Hai. Sun Hai menangkap jimat darah dan membeku seketika. Benda yang ia pegang itulah yang membuatnya menjadi seperti itu. Jimat darah. Sue Lingyi berkata dengan nada dalam. Apa kau mengetahui tentang jimat darah? Tanya Jie Yan menatap ke arah Sue Lingyi dengan tatapan penasaran. Ya, itu adalah salah satu dari dua peninggalan Dewa Kabut Darah. Dikatakan yang lainnya adalah jimat ruang, karena Dewa Kabut Darah adalah pengguna konsep ruang dan darah. Dikatakan, hanya seseorang yang terpilih dapat menggunakannya. Jika tidak, mereka akan kehilangan akal sehat dan dimakan oleh kekuatan yang mereka peroleh dari jimat darah dan jimat ruang. Tampaknya kemampuan konsep darah yang kau miliki berasal dari jimat darah ini. Dan itu kau telah berhasil mengendalikannya walaupun itu tidak sepenuhnya. Dengan menyerap jimat darah ini sepenuhnya, kau mungkin menjadi eksistensi paling unik di 33 surga. Harus kau ketahui, Dewa Kabut Darah adalah salah satu dewa terkuat di zaman kuno, setara dengan Dewa Naga Kehancuran, Dewi Naga Kehancuran, Dewi Salju dan yang lainnya. Ujar Sue Lingyi.
Pembuat benda ini sekuat itu. Gumam Sun Hai terkejut. Ia tentu dapat merasakan potensi kemampuan yang ia miliki tidak terbatas sama sekali. Tetapi ia selalu bertanya-tanya apakah jimat darah diciptakan dengan cara yang tidak lazim yang membuatnya menjadi kategori kekuatan yang sangat sesat. Gunakan kemampuan itu dengan bijak. Catatan tentang Dewa Kabut Darah tidak ada dimanapun, seolah-olah itu telah dihapus. Tetapi aku memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Tidak heran kekuatanmu akan dianggap sebagai kekuatan sesat karena pendahulumu hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Ujar Suelingi. Bagaimana cara menyerap jimat darah ini? Tanya Sun Hai. Gunakan konsep darah, jimat darah akan menyatu secara otomatis dengan tubuhmu jika dia telah mengakuimu. Itu tidak akan meningkatkan level kekuatanmu, tetapi ketika kau menyerap darah, level kultivasimu akan meningkat lebih cepat hampir 3 kali lipat daripada saat ini, ucap Suelingi. Sun Hai langsung mencoba apa yang dikatakan oleh Suelingi, menggunakan konsep darah dan menyalurkannya ke dalam jimat darah. Jimat darah perlahan bersinar terang lalu itu langsung melesat ke arah dahi Sun Hai, jimat darah langsung melebur menjadi satu ke setiap sel-sel tubuhnya. Tubuh Sun Hai sedikit memancarkan kabut merah, ia dapat merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Suelingi memang sangat benar. Selain dari itu, ia dapat merasakan kendalinya terhadap kekuatannya meningkat beberapa level lagi, ia tidak akan memiliki efek samping ketika menyerap darah. Semula, ia merasakan rasa sakit, nyeri dan banyak hal lainnya ketika menyerap darah sebagai bahan kultivasi, apalagi ketika sedang menerobos. Tetapi, saat ini ia yakin bahwa ia tidak akan merasakan hal itu lagi. Jimat darah itu memang telah mengakuinya. Gumam Suelingi. Terima kasih, Jieyan. Aku akan membalas kebaikanmu. Sun Hai pun berbicara dengan nada tulus setelah berjanji kepadanya. Tidak masalah sama sekali. Sedari awal, karena kaulah aku dapat memperoleh jimat darah itu. Jieyan pun menggelengkan kepalanya karena tampaknya walaupun ia tidak pergi mengambil misi di tempat Sun Hai, jimat darah pasti cepat atau lambat akan jatuh di tangan Sun Hai. Jika begitu, aku akan pergi untuk memeriksa situasi terbaru. Jika perang telah memanas dan banyak dari mereka yang terjatuh, aku akan memberi isyarat kepada kalian, ucap Sun Hai saat tubuhnya terpecah menjadi bintik-bintik merah lalu setetes darah tetap melayang di tempat itu untuk memberi sinyal bahwa sudah waktunya mereka bergerak. Cek, kemampuan yang sangat luar biasa. Tampaknya dia mampu mengendalikan darah di tempat yang sangat jauh sekalipun. Bagaimana jika dia mengendalikan darah di tubuh musuhnya? Mungkin dia tidak akan terkalahkan di level kekuatan yang sama. Xiao Fang sedikit berdecak karena kemampuan Sun Hai terlalu serbaguna. Ya, dia merupakan bantuan yang cukup besar. Dalam perang ini, kekuatannya akan mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Dengan adanya bantuan dari Sun Hai, mungkin perang ini akan lebih mudah karena dia bisa dihitung sebagai satu orang sama dengan satu pasukan, ujar Jieyan dengan sudut bibir melengkung sedikit. Kita harus mempersiapkan segalanya ketika pesan dari Sun Hai datang. Dengan mengetahui semua kondisi musuh, kemenangan akan berada di tangan kita. Persentase kemenangan kita kali ini jika semuanya sesuai dengan rencana akan mencapai persentase kemenangan sebanyak 80%. Lanjut Jieyan. Bab 442. Perang akhir, 1. Sudah waktunya kita bergerak. Wang Zi yang sudah berdiskusi dengan semua kultivator di sana, berkata dengan nada serius sambil menatap ke arah tempat para binatang roh membuat basis mereka. Semua kultivator yang ada di tempat itu tidak berkomentar sama sekali karena mereka sudah sepakat untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Ratusan ribu kultivator berkumpul, menunggu perintah dari Wang Zi. Lakukan sesuai rencana. Gelombang pertama berangkat. Teriak Wang Zi dengan nada yang sangat kuat. Wush! 5 kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap puncak pun langsung memimpin banyak kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap menengah dan akhir pergi ke arah medan perang sebelumnya yang kini telah didominasi oleh para binatang roh. Gelombang kedua dan ketiga menyerang dari kiri dan kanan. Gelombang 4 menjadi bala bantuan gelombang pertama. Perintah Wang Zi. Wush! Ketika suara Wang Zi terdengar, lebih dari setengah kultivator pun langsung bergerak lagi. Menyebar, serang mereka dan temukan target yang telah kita tetapkan untuk kalian masing-masing. Ucap Wang Zi dan ia pun langsung terbang ke arah tertentu sementara semua kultivator lainnya langsung menyebar ke banyak arah, mencari target mereka masing-masing. Karena pengetahuan Wang Zi tentang musuh cukup banyak, tidak ada yang berkomentar tentang pengaturan dari Wang Zi. Tetapi mereka belum memastikan tentang Dewa Naga dan 3 Naga Bencana,
serta pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan bersama dengan 3 kelelawar iblis kegelapan malapetaka. Selain dari itu, patriark dari klan binatang roh kuat lainnya belum mereka ketahui. Inilah informasi yang belum mereka peroleh sehingga persentase kemenangan mungkin hanya 60% menurut perhitungan mereka saat berdiskusi. Tetapi, jika dilihat kembali, pasukan aliansi kultivator hanya memiliki persentase kemenangan yang sebenarnya hanya mencapai 30%. Di tempat para binatang roh berada, terlihat banyak jenis binatang roh. Tetapi yang terkuat dari mereka adalah jenis naga dan kelelawar iblis kegelapan. Pasukan yang terdiri lebih dari 300.000 binatang roh itu dipimpin oleh Li Xiaogang. Tuan, mereka telah menyerang dengan kekuatan penuh. Satu anggota kelelawar iblis kegelapan dalam kategori malapetaka, muncul di sebelah Li Xiaogang dan langsung memberikan informasi. Manusia rendahan, tidak mengetahui ketinggian langit sama sekali. Dengus Li Xiaogang. Ia pun mengepakkan sayapnya lalu berteriak keras, suara itu pecah melalui kekuatan spiritual. Serang semau kalian, lebih baik menyerang dengan 3 lawan 1 agar mereka semakin cepat binasa. Perintah Li Xiaogang. Ia bukan tipe seseorang yang membuat rencana dalam perang karena itulah sifat dari kelelawar iblis kegelapan. 3 naga bencana mendengus marah kepada Li Xiaogang tetapi mereka hanya bisa bergerak karena Dewa Naga sudah memberikan komando kepada Li Xiaogang. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Sun Hai yang dalam bentuk bintik-bintik merah konsep darah, menatap ke arah 2 kubu yang akhirnya menyerang dengan kekuatan penuh. Binatang roh tidak membuat rencana sama sekali. Mungkin ini dikarenakan pemimpin kelelawar iblis kegelapan itu. Batin Sun Hai saat memerhatikan Li Xiaogang yang tidak ikut menyerang. Li Xiaogang melihat ke arah tertentu dengan kerutan di wajahnya. Ia mencium aroma darah kuat tetapi ia tidak bisa mendeteksi di mana tepatnya aroma darah itu berasal. Apakah hanya perasaanku saja? Gumam Li Xiaogang dan mengalihkan pandangannya ke arah medan perang yang akan segera pecah. Sebagai spesies yang menggunakan darah meningkatkan kekuatan, ia tentu akan sensitif terhadap darah. Sun Hai yang sedang berpindah tempat, merasa sedikit kedinginan karena ia hampir saja terlacak. Aku harus menjaga jarak darinya. Batin Sun Hai. Ia pun menatap ke arah istana yang cukup jauh dan menemukan Dewa Naga yang hanya berdiam diri di sana menatap ke arah medan perang dengan tatapan acuh tak acuh. Garis darah luar biasa. Setelah menyerap jimat darah, aku dapat merasakan level garis darah makhluk hidup tertentu. Namun, walaupun garis darah Dewa Naga itu luar biasa, itu masih jauh lebih rendah dari garis darah Jieyan. Batin Sun Hai. Ia pun menghilang kembali lalu muncul di tempat yang cukup jauh setelah memeriksa situasi tempat itu. Tubuh Sun Hai memadat lalu ia pun menggunakan beberapa gerakan kecil. Pengendalian darah. Di tempat Jieyan berada, setitik darah tampak menyerap konsep darah di sekitarnya lalu membentuk banyak tulisan di udara. Jieyan dan yang lainnya memerhatikan hal itu lalu mereka semua saling memandang karena informasi yang diberikan oleh Sun Hai sangat terperinci. Selain dari itu, kultivator yang bersembunyi di balik bayang-bayang yang merupakan beberapa anggota klan Wang lainnya juga dicatat di informasi tersebut. Kakek buyut, kakak, Yumei, ayo pergi. Aku akan memberikan komando kepadamu. Bawalah setetes darah ini dan kau akan tahu semua informasi perang, ucap Jieyan menatap ke arah Suelingi. Ya, Suelingi tidak menolak sama sekali. Jieyan mengangguk lalu mengeluarkan sebuah jubah panjang berwarna hitam, lapun menggunakannya dan langsung berbalik, mengibaskan jubah tersebut. Ayo pergi, kita bereskan semua anggota klan Wang yang bersembunyi merencanakan sesuatu, ucap Jieyan saat ia berjalan ke arah luar tempat mereka berdiskusi diikuti oleh Huan Kai, Yumei, Xiao Chen dan Lin Ming. Semoga berhasil, ucap Xiao Zun menatap kepergian Jieyan dan yang lainnya. Ketika keluar dari basis sementara, Jieyan menatap dingin ke arah tertentu lalu mengarahkan telapak tangannya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung, pusaran ungu muncul lalu melebar seketika. Jieyan pun masuk ke dalam, diikuti oleh Huan Kai, Yumei, Xiao Chen dan Lin Ming. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari medan perang yang baru saja pecah, 8 kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak sedang memata-matai perang. Fluktuasi ini. Kedelapan anggota klan Wang memasang ekspresi serius ketika merasakan adanya gangguan spasial. Jika itu kultivator biasa, mereka tidak akan mampu melakukannya di dalam dimensi kecil. Yang artinya, seseorang pengguna konsep ruang luar biasa datang ke arah mereka.
Kedelapan dari anggota klan Wang pun langsung melompat menjauh, mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Mereka tentu waspada karena hanya anggota klan Wang yang mengetahui tempat mereka. Dan di antara anggota klan Wang, tidak ada penggunaan konsep ruang yang artinya yang datang pastilah musuh. Dari pusaran ruang, Jieyan dan yang lainnya pun keluar. 5 kultivator dan hanya 1 tingkat kaisar abadi tahap puncak. Semua anggota klan Wang sedikit rileks dan tidak lagi takut dengan Jieyan dan kelompoknya. Oh, ternyata kalian memang anggota klan Wang dari wilayah utara alam abadi hanya dengan melihat token di pinggang kalian. Ucap Jieyan saat ia mengeluarkan pedangnya. Wajah ke-8 anggota klan Wang sangat jelek ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jieyan. Tampaknya kita harus membereskan mereka. Ucap salah satu anggota klan Wang dengan wajah dingin. Jieyan hanya menatap dengan acuh tak acuh. Dengan mata dewa, ia dapat melihat siapa yang terkuat dan siapa yang terlemah di antara anggota klan Wang. Bunuh. Ketika anggota klan Wang hendak menyerang, Jieyan dengan kilatan dingin di wajahnya pun langsung menghilang. Teleportasi. Waktu kilat. Busur waktu, masa depan. Belitan Ki Raja. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Jres. Jieyan muncul di belakang salah satu anggota klan Wang terlemah karena mungkin hanya itu yang bisa dibunuhnya secara instan menggunakan semua kekuatannya. Ketika jubah Jieyan berkibar, kepala salah satu anggota klan Wang pun terbang ke udara yang membuat ketujuh anggota klan Wang membeku di tempat. Ketujuhnya merasakan ancaman bahaya dan langsung melompat mundur. Ini adalah ancaman dari aura tirani dari garis darah Jieyan yang membuat siapapun secara naluriah mundur. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos dari tempat ini. Ucap Jieyan saat Ki Raja miliknya meledak ke segala arah dan matanya pun berubah menjadi pupil naga karena ia langsung menggunakan kekuatan naga yang ada di dalam tubuhnya. Bab 443. Perang Akhir 2. Ki Raja yang luar biasa. Selain dari itu, dia menggunakan belitan Ki Raja. Siapa dia? Batin pemimpin regu kecil klan Wang dengan wajah muram. Ia langsung tahu bahwa Jieyan bukan seseorang sederhana karena bahkan bisa memenggal salah satu anggota mereka walaupun itu yang terlemah. Tidak ada satupun dari kami yang akan lolos dari tempat ini. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Ucap pemimpin regu kecil klan Wang yang bernama Wang Chu. Ia pun langsung bergerak diikuti oleh semua anggota klan Wang untuk menyerang. Yu Mei dan yang lainnya pun langsung bergerak. Untuk Yu Mei, ia langsung menghadang 3 dari mereka, sementara Huan Kai, Xiao Chen dan Lin Ming melawan satu musuh. Teleportasi. Zep. Jieyan muncul di depan Wang Chu dan langsung mengayunkan pedangnya setelah diselimuti oleh belitan Ki Raja. Terang. Bush. Keduanya bentrok seketika dan wajah Wang Chu sangat muram karena ia tidak memiliki keuntungan sama sekali melawan Jieyan. Walaupun ia kuat, kekuatannya masih lebih rendah dari Wang Zi yang memimpin aliansi kultivator. Siapa kau? Kenapa kau menyerang kami? Musuh para manusia adalah binatang roh. Ucap Wang Chu muram. Siapa kami? Bukankah kau mengincar orang-orang dari bintang Sein? Inilah kami, ucap Jieyan dengan sudut bibir melengkung sedikit. Ia tidak memberi kesempatan untuk Wang Chu berbicara dan langsung mengayunkan lengan kanannya dan di saat itu juga, tombak pembunuh naga muncul, mencoba menusuk kepala Wang Chu. Elemen angin. Jelep. Bush. Wang Chu ditusuk tetapi tidak mengeluarkan darah. Tubuhnya langsung pudar lalu muncul di belakang Jieyan dan menyerang sambil berteriak keras. Ternyata sampah dari bintang Sein. Matilah. Bilah pemotong. Mata Dewa Jieyan langsung melihat di mana Wang Chu muncul. Ia pun langsung mengangkat pedangnya lalu menaruhnya di belakang punggungnya. Terang. Bush. Jieyan langsung memutar tubuhnya dan mengayunkan tombaknya sekuat tenaga ke arah Wang Chu. Bocah sialan. Ucap Wang Chu marah karena reaksi Jieyan sangat cepat, pun langsung menghindari serangan dengan tombak lalu menarik pedang miliknya dan mengayunkannya kembali. Terang, terang, terang. Jieyan dan Wang Chu bertempur habis-habisan, berpindah ke sana kemari. Kekuatan yang ditampilkan oleh Jieyan membuat Wang Chu berpikir kembali bagaimana jika kekuatan Jieyan telah mencapai tingkat kaisar abadi tahap puncak, merasa bahwa tidak akan ada kesempatan menang melawan Jieyan. Sementara itu, Yu Mei tampak menjadi 3 anggota klan Wang. Sama halnya seperti Xiao Chen, Huan Kai dan Lin Ming. Ketiganya juga menekan anggota klan Wang yang menjadi lawan mereka. Kejadian itu tentu disaksikan oleh Wang Chu. Sebagai pemimpin, ia tidak akan hanya fokus pada Jieyan.
Namun saat melihat semua bawahannya ditekan, ia tahu bahwa ia harus fokus untuk menghabisi Jie Yan terlebih dahulu. Karena mereka berasal dari bintang Sein, maka mereka merupakan ancaman yang sama berbahayanya dengan klan naga es yang dipimpin oleh Bing Rui. Mode jubah angin. Saat Wang Chu merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini ia tidak akan mendapatkan keuntungan, ia pun menggunakan mode jubah angin, mode eksklusif untuk klan utama klan Wang. Jubah yang terbuat dari angin tercipta, itu meningkatkan banyak atribut Wang Chu dalam sekejap. Panah angin. Panah terbuat dari angin muncul di banyak tempat lalu itu langsung dilepaskan ke arah Jie Yan. Dengan mata dewa, Jie Yan dapat melihat semua serangan tersebut. Ia pun menghindarinya dengan mudah. Bom, 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 tubuh angin. Saat Jie Yan menghindar, Wang Chu langsung bergerak kembali. Ia berubah menjadi angin dan menyatu dengan alam lalu bergerak melalui udara, kemudian ia pun muncul dalam sekejap di belakang Jie Yan. Bilah pemotongan angin abadi. Sraing. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Wang Chu mengayunkan pedangnya ke arah Jie Yan dari atas ke bawah. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Perisai Yin Yang muncul di belakang Jie Yan dan langsung menahan serangan dahsyat Wang Chu. Blar, hembusan angin yang memotong banyak tempat tersebar ke segala arah ketika serangan itu meledak akibat tidak mampu menghancurkan perisai Yin Yang. Seni kehancuran, ledakan perisai Yin Yang. Wang Chu yang memasang wajah jelek, mencoba untuk menyerang kembali tetapi ia membeku karena ledakan besar terjadi seketika bahkan sebelum ia mampu bereaksi. Duar, perisai Yin yang meledak ke satu arah, dan itu adalah arah tempat Wang Chu berada. Seni kehancuran, bola awal kehancuran. Di tepi bilah pedang Jie Yan, kekuatan kehancuran berkumpul dengan cepat membentuk bola lalu ia pun mengayunkannya ke arah ledakan perisai Yin Yang. Sraing. Blar, ledakan besar terjadi sekali lagi. Jubah Jie Yan berkibar dihembuskan oleh angin ledakan. Ia menatap ke arah kawah yang masih ditutupi oleh debu yang memercikkan petir setiap waktu. Bajingan, aku akan membunuhmu, teriak Wang Chu dari dalam lubang tersebut. Bencana tornado bilah angin. Bush. Wang Chu menggunakan semua kekuatannya, melancarkan satu teknik yang akan menyapu semua ada di sana. Bahkan jika itu banyak kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak, lebih dari setengah mereka pasti akan dibelah-belah oleh serangan tersebut. Jie Yan menatap ke arah puluhan tornado raksasa yang berputar dengan cepat mengelilingi dirinya. Ia tahu bahwa jika ia terkena serangan dari konsep angin tingkat tinggi itu, tubuhnya yang tangguh juga akan dibelah-belah. Bush. Konsep kehancuran meledak dari tubuh Jie Yan, membentuk petir yang sangat ganas. Pedang Jie Yan diselimuti oleh Ki Raja, Ki dan konsep kehancuran terkuat yang ia miliki, Lah mengangkat kakinya sedikit lalu meletakkannya, di saat itu juga, tanah di bawah kakinya cekung ke bawah karena tekanan yang sangat besar. Seni kehancuran, bilah kehancuran mutlak. Jie Yan memegang pedangnya menggunakan dua tangan lalu ia mengayunkannya dari kanan ke kiri. Sraing. Blar, blar, blar. Ledakan besar terjadi di semua tempat saat teknik Jie Yan dengan paksa menghancurkan teknik milik Wang Chu. Apa? Wang Chu yang baru saja keluar dari kawah, menatap kejadian itu dengan mata seperti lonceng tembaga. Ia telah menggunakan salah satu teknik terkuat miliknya dan menggunakan semua kekuatannya. Tetapi itu dihancurkan oleh Jie Yan begitu saja. Wang Chu yang terhempas oleh ledakan tersebut tidak melawan sama sekali karena ia sedikit frustasi. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Waktu kilat, Zep, Jie Yan muncul dalam sekejap di belakang Wang Chu yang terhempas oleh ledakan lalu menyerang sekuat tenaga yang ia bisa setelah pedangnya diselimuti oleh Ki Raja. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sraing, blar. Petir tak beraturan berhamburan dan mengenai punggung Wang Chu. Dia memuntahkan sangat banyak darah dan kesadarannya hampir hilang oleh kemampuan belitan Ki Raja Jie Yan. Ketika Wang Chu jatuh ke permukaan tanah, Jisian muncul tepat di atasnya lalu Jie Yan pun langsung menikam Wang Chu tepat di kepalanya. Jelep, Wang Chu yang telah kehilangan semangat juangnya, langsung tewas saat pedang Jie Yan menikam kepalanya. Pria ini jauh dari level kekuatan pemimpin kelelawar iblis kegelapan dan Yu Mei dan aku harus menggunakan semua kekuatanku melawannya. Tampaknya aku harus mencapai tingkat kaisar abadi tahap puncak agar bisa melawan Dewa Naga dan yang lainnya yang setara dengannya. Gumam Jie Yan sambil menghela nafas. Ia pun menatap ke pertempuran lainnya. Jie Yan pun tersenyum kecil karena Huan Kai, Yu Mei, Lin Ming dan Xiao Chen juga hampir selesai membereskan musuh mereka masing-masing. Bab 444.
Perang Akhir 3. Bintang Brahma, Dimensi Kecil. Anggota klan Wang memang cukup kuat. Mereka pasti hanya anggota tingkat menengah, tetapi sudah cukup kuat. Tampaknya akan sulit di masa depan melawan klan Wang. Gumam Jieyan, tetapi ia tentu tidak akan berhenti sama sekali. Suatu hari ia akan menagih hutang ke klan Wang. Jieyan pun duduk bersila, memulihkan kekuatannya sambil menunggu pertempuran lainnya selesai. Tidak sampai beberapa menit kemudian, Yu Mei, Huan Kai, Lin Ming dan Xiao Chen pun menyelesaikan musuh mereka masing-masing. Mereka juga langsung duduk bersila memulihkan kekuatan masing-masing. Di tempat lainnya, perang terus terjadi. Korban jiwa di kedua belah pihak semakin banyak, terutama untuk binatang roh. Tidak lama lagi kita akan memasuki medan perang, target pertama kita adalah kelelawar iblis kegelapan. Jika ada yang menghalangi, habisi mereka. Ucap Suelingi saat ia melihat pesan dari Sun Hai. Trio Xiaozun, semua anggota klan Rubah Salju dan klan Minotaur mengangguk serius atas pengaturan dari Suelingi. Di medan perang yang sangat kacau, 3 naga bencana dan 3 kelelawar iblis kegelapan malapetaka pun telah bergerak. Mereka semua dapat melawan 6-7 kultivator seorang diri. Tetapi, di kubu aliansi kultivator, beberapa dari mereka juga mampu melakukan hal yang sama. Bisa dikatakan, mereka adalah beberapa pemimpin dari kekuatan terkuat di pegunungan para raja yang khusus dikirim oleh pemimpin kekuatan kelas ketiga agar dapat membantu rekan-rekan mereka semua. Bunuh semua, teriak salah satu naga bencana di saat dia meraung keras di langit lalu memadatkan ki dan konsep di rahangnya. Raungan naga, blar, sinar cahaya berwarna putih melesat ke arah permukaan tanah. Serangan itu sudah bisa dipastikan akan memusnahkan sangat banyak kultivator manusia. Wush! Satu sosok melesat ke arah serangan naga bencana yang belum mencapai permukaan tanah. Tinju badai. Sosok yang tidak lain adalah Wang Zi yang lengannya diselimuti oleh angin yang sangat aneh, menyerang ke arah serangan dari salah satu naga bencana. Blar! Serangan itu langsung dikembalikan ke arah naga bencana yang membuat naga tersebut terkejut. Sial! Naga bencana pun menyilangkan kedua lengannya dan menahan serangannya sendiri yang dibalikkan. Bush! Cahaya menyilaukan meledak di langit. Dan beberapa saat kemudian, terlihat naga bencana tersebut mengalami banyak luka oleh serangannya sendiri. Manusia sialan, ucap naga bencana tersebut dengan wajah yang sangat marah. Wang Zi hanya menaikkan sudut bibirnya ketika mendengar raungan marah naga tersebut. Ia pun mengeluarkan 2 pedang berwarna hijau dari cincin ruang miliknya. Kalian semua binatang biadab tidak mungkin dapat melawan ras manusia. Matilah! Teriak Wang Zi sekuat tenaga dan mengayunkan kedua pedangnya ke arah naga bencana. Badai bila angin kekacauan. Sraing. Jres. Bila angin tak terhitung jumlahnya yang sangat besar menyapu semua yang dilewatinya, bahkan di permukaan tanah banyak bekas sayatan meskipun serangan itu diarahkan ke arah langit tempat naga bencana berada. Srak, srak, srak. Darah yang sangat banyak menyemprot dari tubuh naga bencana. Meskipun dia mencoba bertahan menggunakan ki dan konsep miliknya, level keduanya masih berbeda, kekuatan Wang Zi satu tingkat lebih tinggi darinya, tetapi itu pasti sedih lebih rendah daripada Shen Long dan Li Xiaogang. Tampaknya ada manusia yang cukup kuat di sana. Shen Long yang masih dalam posisi berbaring, menatap ke arah medan perang. Ia sama sekali tidak menganggap Wang Zi sebagai ancaman. Meskipun Wang Zi mungkin dapat melawan 2 naga bencana bersamaan, Shen Long memiliki kemampuan untuk mengalahkan 3-4 naga bencana bersamaan. Itulah perbedaan kekuatan mereka. Apa yang akan kau lakukan Li Xiaogang? Apakah kau akan menyerah lalu memberikan komando kepadaku? Shen Long menyeringai. Ia tampak tidak peduli dengan kekalahan naga bencana karena kekuatan seperti itu masih bisa dipupuk dengan bantuan mata air api dan es. Ia hanya perlu memilih naga muda yang sangat berbakat dan mengolahnya. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, naga bencana lainnya akan muncul. Li Xiaogang yang tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Shen Long, merasa bahwa seseorang membicarakannya di balik punggungnya. Walaupun aku tidak peduli dengan kematian mereka semua, ini menyangkut harga diriku. Ucap Li Xiaogang. Ia pun langsung menghilang seketika dan muncul di medan perang. Wang Zi menyipitkan matanya saat menatap kedatangan Li Xiaogang. Instingnya mengatakan bahwa Li Xiaogang sangatlah kuat. Tetapi sebagai anggota klan Wang kelas 1, ia tentu tidak akan takut. Apakah makhluk jelek sepertimu mencoba menantangku? Tanya Wang Zi sedikit jijik karena bentuk Li Xiaogang jauh lebih seram daripada kelelawar iblis kegelapan manapun.
Li Xiaogang memasang wajah muram karena seseorang seperti Wang Zi berani menghinanya. Bahkan Shen Long pun harus berpikir dua kali jika ingin menghinanya. Bagus. Sangat bagus. Aku akan memberikan kematian paling mengerikan kepadamu. Ucap Li Xiaogang saat kekuatannya meledak. Hal itu membuat langit menjadi gelap, tekanan mengerikan bersamaan dengan Ki Raja meledak dahsyat. Ki Raja, apakah kau pikir cuma kau yang memilikinya? Dengus Wang Zi saat melepaskan Ki Raja miliknya bersamaan dengan kekuatannya. Daerah radius yang cukup luas kini terbagi menjadi warna hijau muda dan hitam di saat kedua Ki Raja saling menekan. Wush! Keduanya pun menghilang dan langsung bentrok di udara. Blar! Pertarungan keduanya pun langsung menarik perhatian semua yang ada di sana. Terutama untuk kelelawar iblis kegelapan, mereka semua menjadi lebih bersemangat karena Li Xiaogang bisa dikatakan adalah orang tua mereka karena Li Xiaogang yang mencipta mereka. Sementara itu, di tempat yang cukup jauh, Sue Lingyi menatap ke arah darah yang ada di dekatnya mulai membentuk tulisan baru lainnya. Li Xiaogang telah bergerak. Tampaknya pertempuran akan semakin intens dan aliansi kultivator akan menderita. Ayo pergi, sudah waktunya memasuki pertempuran. Kita akan tiba dalam waktu 10 menit di medan perang. Di saat itu juga, salah satu pemimpin akan jatuh. Perintah Sue Lingyi. Sue Lingyi langsung terbang diikuti oleh trio Xiao Zun, klan rubah salju dan Minotaur. Di tempat lainnya, Sun Hai yang sedang menonton, menyipitkan matanya. Kekuatannya terus-menerus meningkat ketika adanya korban jiwa yang jatuh. Tetapi ketika Li Xiaogang memasuki medan perang, esensi darah yang ia serap terbagi-bagi, itu bahkan tidak mencapai seperempat dari semula. Jika aku memaksakan penyerapan, binatang roh itu pasti akan menemukanku. Tampaknya aku harus menunggu pasukan yang akan melawan Li Xiaogang baru aku akan bergerak. Gumam Sun Hai. Jika itu naga bencana atau kelelawar iblis kegelapan malapetaka, ia tidak akan takut. Tetapi Li Xiaogang berbeda, ia tidak mungkin kabur darinya jika ia dikejar. Di tempat Jie Yan berada, ia pun telah selesai memulihkan kekuatannya, lah menunggu beberapa saat lalu Huan Kai, Yu Mei, Xiao Chen dan Lin Ming pun selesai memulihkan kekuatannya masing-masing. Hanya 3 dari mereka yang dapat dibuat menjadi pasukan bayangan. Huan Kai sedikit menyesal karena keterbatasan kekuatannya. Tidak masalah, di medan perang nanti, kau bisa mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin, ucap Jie Yan saat menatap ke arah medan perang. Ia pun mengarahkan telapak tangannya lalu mengumpulkan konsep ruang dalam jumlah yang cukup besar. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Setelah pusaran ruang tercipta, Jie Yan pun berjalan ke arah dalam diikuti oleh Huan Kai, Yu Mei, Xiao Chen dan Lin Ming. Sudah waktunya memasuki medan perang, ucap Jie Yan, dan targetnya saat ini adalah Sang Dewa Naga, Shen Long. Bab 445. Perang akhir 4. Perang semakin kacau, dalam waktu kurang dari 20 menit, lebih dari setengah pasukan dari kedua kubu telah jatuh. Duar, ledakan aura berwarna hitam terjadi udara dan satu sosok yang tidak lain adalah Wang Zi terhempas. Bom, Wang Zi menabrak permukaan tanah lalu ia pun perlahan berdiri. Tubuhnya mengeluarkan aura berwarna hitam, dan itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Li Xiaogang. Bajingan, bagaimana bisa ada binatang roh sekuat itu? Wang Zi menggertakkan giginya dengan kuat sampai-sampai terdengar. Ia tidak pernah sangat menderita seperti ini ketika dalam pertarungan 1 lawan 1 di tingkat yang sama. Li Xiaogang yang terbang di langit, menatap dengan dingin ke arah Wang Zi. Ia pun langsung mengarahkan telapak tangannya yang aneh ke arah langit. Dung, bola berwarna hitam yang sangat besar meneteskan cairan aneh tercipta seketika. Kau memang cukup kuat, tetapi di hadapanku, kau masih lemah. Matilah, ucap Li Xiaogang dingin saat ia melemparkan bola hitam tersebut ke arah bawah. Wang Zi menggerakkan giginya dengan kuat. Ia mengumpulkan sangat banyak kekuatan lalu menyerang menggunakan senjatanya ke arah udara. Jangan remehkan aku sialan, teriak Wang Zi sekuat tenaga. Sraing, blar. Ledakan besar terjadi dan ledakan itu berasal dari teknik Wang Zi yang dihancurkan secara paksa oleh teknik Li Xiaogang. Arreggggh, teriakan Wang Zi terdengar di semua tempat dan di saat itu juga, ledakan besar terjadi seketika. Duar, awan jamur raksasa berwarna hitam muncul saat teknik Li Xiaogang membentur permukaan tanah. Apakah dia telah tewas? Gumam Li Xiaogang. Meskipun Wang Zi tidak sekuat dirinya, itu tetap menjadi sebuah ancaman. Sebelum Li Xiaogang memeriksa keadaan Wang Zi, ia menyipitkan matanya.
Ia merasakan ancaman yang hanya dapat ia rasakan dari Dewa Naga dan ia pun menatap ke arah sumber ancaman tersebut. Suhu dingin ini tidak, kenapa wanita itu datang ke medan perang ini? Wajah Li Xiaogang kusut seketika karena hanya Sue Lingyi eksistensi lainnya yang dapat menghabisinya di dimensi kecil tersebut. Wush! Daerah dalam radius yang sangat luas pun membeku seketika di saat Sue Lingyi mendekat ke arah medan perang. Bahkan untuk Shenlong yang awalnya berdiam diri, perlahan berdiri. Wajahnya tampak sedikit ganas karena ingat tentang masa lalu ketika ia menderita di tangan Sue Lingyi. Wanita sialan, apakah kau ingin ikut campur atau kau ingin membantu manusia? Kau adalah binatang roh, ingatlah posisimu. Ucap Li Xiaogang saat Sue Lingyi tiba di dekatnya. Apakah aku harus meminta izin kepadamu untuk melakukan sesuatu? Tanya Sue Lingyi acuh tak acuh. Wajah Li Xiaogang gelap. Sebelum ia berbuat lagi, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya ketika melihat pasukan rubah salju dan Minotaur. Dari hal itu pun, Li Xiaogang tahu bahwa Sue Lingyi akan melakukan sesuatu yang membuatnya menderita, sama seperti ketika ia dan Shenlong bekerja sama di masa lalu menghabisi manusia di dimensi kecil tersebut. Apakah kau akan berada di kubu manusia lagi? Tanya Li Xiaogang marah. Kapan aku mengatakan bahwa aku berada di sisi manusia? Aku hanya ingin melindungi kepentinganku. Ucap Sue Lingyi dengan mata sedikit menyipit. Kepentinganmu. Li Xiaogang semakin marah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sue Lingyi. Sebelum Sue Lingyi berbicara, raungan naga yang sangat kuat dan membuat semua binatang roh di sana takut pun terdengar. Wanita salju, lebih baik kau pergi dari tempat ini sebelum kami menghabisimu. Walaupun kau kuat, kau tidak akan bisa melawan kami berdua. Walaupun kau akan bekerja sama dengan semua semut ini, kau tidak akan bisa melawan kami. Suara Shenlong menggema di udara. Sue Lingyi masih tampak seperti biasa walaupun Shenlong datang. Angin berhembus ke segala arah di saat Shenlong mendarat di sebelah Li Xiaogang. Ia menatap ke arah Sue Lingyi dengan dingin. Niat membunuhnya perlahan merembes keluar. Pergi dari tempat ini sebelum kami tidak lagi memberimu wajah, wanita salju. Ucap Shenlong sekali lagi dengan nada dingin. Berhentilah bersikap kuat, bocah. Kau tidak layak berbicara seperti itu di hadapanku. Bahkan untuk pendahulumu tidak akan sembarangan berbicara seperti itu kepadaku, ucap Sue Lingyi dingin. Di saat itu juga, suhu di tempat itu turun secara drastis. Untuk para eksistensi Kaisar Abadi tahap menengah, mereka semua membeku secara instan tanpa perlawanan sama sekali. Jerek, jerek. Shenlong mengangkat cakarnya bergantian lalu menghantam permukaan tanah. Aura panas yang merupakan konsep yang meletus ke dalam tanah, mencoba mencairkan semua es yang diciptakan oleh Sue Lingyi. Karena kau ingin bertempur, maka aku akan menemanimu. Teriak Shenlong dan langsung bergerak ke arah Sue Lingyi diikuti oleh Li Xiaogang. Sue Lingyi mendengus dingin dan ia pun bergerak setelah memberi perintah kepada semua bawahannya bersama dengan klan Minotaur untuk menyerang. Ketika pertempuran pecah, di tempat tertentu di medan perang, terlihat sebuah kawah yang cukup besar. Satu sosok yang tidak lain adalah Wang Zi keluar dengan susah payah dari dalam kawah. Bajingan, kalian akan membayarnya, ucap Wang Zi marah. Ia menatap ke semua bawahannya yang telah menyusup ke dalam setiap organisasi di pegunungan para raja. Tetapi tidak ada dari mereka yang tersisa yang membuatnya semakin marah. Niat membunuhnya merembes dan ia pun mengambil keputusan untuk menghabisi semua yang ada di sana. Ia hanya perlu menunggu kesempatan itu tiba. Tidak satu pun dari kalian yang akan lolos. Ucap Wang Zi dingin dan ia pun langsung pergi, mencari kesempatan untuk menyerang serta memulihkan sedikit kekuatannya. Di saat Wang Zi pergi, bintik-bintik merah berkumpul membentuk satu sosok yang tidak lain adalah Sun Hai. Sisa klan Wang, aku telah menghabisi secara diam-diam semua anggota klan Wang karena mereka adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Gumam Sun Hai, lah terus menggunakan konsep darah untuk memantau Wang Zi setiap saat. Karena kelelawar iblis kegelapan terkuat itu sedang sibuk, sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatanku. Batin Sun Hai dan ia pun langsung pergi dari tempat itu untuk menyerap banyak darah di medan perang. Sementara itu, ketika pertempuran Shenlong, Li Xiaogang melawan Sue Lingyi pecah, pusaran ungu muncul di medan perang dan beberapa sosok keluar dari dalamnya. Medan perang ini sangat kacau. Tidak banyak manusia yang tersisa, tampaknya aliansi kultivator menerima kerugian yang sangat besar. Jumlah mereka bahkan tidak mencapai angka 20.000 lagi, ucap Lin Ming dengan wajah serius.
Aku akan pergi meningkatkan kekuatanku agar dapat melawan musuh. Xiao Chen adalah yang pertama membuka suara lalu pergi karena di medan perang, sangat banyak mayat kelelawar iblis kegelapan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Yaner, aku juga akan pergi untuk membuat pasukan bayangan, ucap Huan Kai dan langsung pergi setelah Jie Yan mengangguk. Aku akan ikut berperang. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan ikut memasuki pertempuran itu Yaner? Tanya Lin Ming saat menatap ke udara, tempat pertempuran Shenlong, Li Xiaogang dan Sue Lingyi. Tidak, pertama-tama, aku harus pergi ke sana. Ucap Jie Yan menatap ke arah pusat dimensi yang merupakan sebuah istana yang ditutupi oleh kabut tebal. Berhati-hatilah, Yaner, ucap Lin Ming dan ia pun langsung menghilang, pergi dari tempat tersebut untuk bergabung dengan medan perang. Apakah kau tidak ingin melawan mereka? Tanya Jie Yan menatap ke arah Yu Mei. Tidak, wanita dingin itu mampu melawan mereka dalam waktu yang sangat lama tanpa kerugian sama sekali. Walaupun mungkin menang hampir tidak mungkin, untuk menahan keduanya, dia sudah lebih dari mampu, ucap Yu Mei saat menilai pertempuran antara Sue Lingyi melawan gabungan dari Shenlong dan Li Xiaogang. Jie Yan tidak bertanya lagi dan langsung berkata, ayo pergi. Ada sesuatu yang istimewa dengan istana aneh itu. Yu Mei mengangguk kecil dan langsung mengikuti Jie Yan terbang ke arah istana berkabut yang dikatakan oleh Sue Lingyi sebagai kunci untuk membuka dimensi kecil tersebut. Bersambung.